Sejak kecil, aku selalu berjuang untuk mendapatkan segalanya. Di usia 5 tahun, aku mengamuk dan memaksa orang tuaku untuk disteril agar mereka hanya punya aku. Dewi, Dewi, ada apa, Dewi? jangan marah, sayang. Jadi anak baik, jangan marah lagi, ya? Saat aku berusia 8 tahun, ayahku diam-diam membawa pulang anak haramnya, adik laki-lakiku, berharap bisa memainkan kartu emosional dan membuatku menerimanya. Dewi, ini adikmu. Kuharap kalian berdua bisa rukun mulai sekarang. Aku langsung melemparkan buktinya ke wajah ibuku. Dia langsung pulang dan mengajukan cerai. Ayahmu pergi tanpa membawa apa-apa. Benar-benar bangkrut. Keluar. Sayang, maafkan aku, sayang. Kalian berdua, keluar dari sini. Ini rumahku. Kalian tidak diterima di sini. Keluar, sekarang. Semakin dewasa, aku semakin percaya untuk mengutamakan kepentingan, tidak pernah tunduk pada emosi. Tapi direktur eksekutif dan mitraku, tunanganku, dan kekasih masa kecil serta juru bicaraku masih memperlakukanku seperti seorang putri. Dewi, kamu luar biasa. Perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinanmu. Akan go public dengan cepat. Aku selalu tahu menjadi mitramu akan membuahkan hasil. Go public. Lihatlah dengan siapa dia bertunangan. Tentu saja dia luar biasa. Pada hari Dewi membunyikan bel, kami akan pastikan kamu adalah permata paling bersinar di ruangan itu. Betul sekali. Aku sudah memberitahu media untuk menyebarkan beritanya. Saat waktunya tiba, kami bertiga akan ada di sana bersamamu untuk membunyikan bel. Benar, kita akan bersama-sama di sana. Tapi tepat saat upacara pembunyian bel akan dimulai, ketiganya menghilang. Ibu Sterling. Ada berita buruk. Bapak Grant, Bapak Lawson, dan Bapak Stone mendengar bahwa aktris Citra Blake melukai jarinya di Moldova, dan mereka mengambil jet pribadimu untuk mencarinya. Awalnya direncanakan untuk kalian berempat, upacara pembunyian bel sekarang harus diselesaikan olehmu sendirian. Citra lagi. Ibu Sterling, upacara pembunyian bel akan segera dimulai. Apakah Anda ditinggalkan oleh mitra, tunangan, dan kekasih masa kecil Anda secara bersamaan? Ibu Sterling, apakah ketiganya tidak datang? Apakah upacara pembunyian bel masih akan berlangsung? Tentu saja. Sterling Group adalah perusahaanku. Kehadiranku di sini sudah cukup. Fajar, Rizky, Bayu. Karena kalian sangat suka merawat pecundang, maka pergilah dan membusuk di selokan bersamanya. Kalian tikus kotor. Pena monark yang dipakai Fajar itu, akulah yang memberikannya padanya. Rizky mungkin sedang mengobrol dengan Citra, dan Bayu, si superstar besar itu, hanya peduli pada wajah tampannya. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Di mata mereka, ya, aku memang tegas, tapi begitu ketiganya bersatu, aku selalu mengalah. Bagaimanapun juga, selama lebih dari 20 tahun, begitulah selalu keadaannya. Dewi, menurutmu tidak berlebihan? Kami cuma meminjam pesawatmu untuk menjemput seorang teman. Pantaskah segalanya jadi serumit ini? Kamu bahkan melarang kami menghadiri jamuan perayaan. Ya, Dewi. Rewelmu ada batasnya. Citra sendirian di luar negeri. Sebagai temannya, wajar saja kami membantunya. Sebagai kepala Sterling, seharusnya kamu lebih punya visi. Kalau menurutku, dia cuma cemburu. Cemburu pada cara kami memperlakukan Citra. Dewi, kita berempat ini kan kekasih masa kecil. Kamu benar-benar segitu cemburunya? Itu menyedihkan. Mereka bertiga, berakting seperti itu, meremehkan sebuah kecelakaan komersial yang sangat serius dengan santainya, menyalahkannya pada kecemburuan dan sikap cerewet perempuan. Saatnya menyelesaikan ini. Fajar Grant, mitra saya, memegang 10% penuh saham perusahaan. Rizky Lawson, tunangan saya. Keluarga kami akan disatukan oleh pernikahan, kepentingan kami terikat erat. Bayu Stone, juru bicara perusahaan, mengantongi biaya endorsement yang besar sambil menyerap sumber daya terbaik perusahaan. Kalian bertiga,
Hidup dari dividen yang kubawakan untuk kalian. Tapi di momen paling kritis, untuk seorang jalang manipulatif, kalian menusukku dari belakang. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau main kotor. Kamu mau apa? Panggil Kepala Departemen Hukum, Keuangan, dan Keamanan ke sini, sekarang. Dewi, kenapa serius sekali? Dewi, memanggil mereka buat apa? Masalah internal kita harus diselesaikan di dalam. Betul. Dokumen-dokumen ini, hari kita go public dan membunyikan bel, saat kutata posisi mitra, status tunangan, dan area khusus juru bicara yang kosong, di bawah sorotan, di depan semua orang, kususun sendiri. Saat itulah, aku sadar betul, bahwa ketiga idiot yang dibutakan nafsu ini, tidak layak lagi berdiri di sampingku. Memang harus diselesaikan secara internal, lihatlah. Fajar, ini adalah pemberitahuan pengakhiran kemitraanmu, karena kamu melewatkan upacara penting membunyikan bel untuk IPO kami tanpa alasan. Itu pelanggaran besar terhadap kebijakan perusahaan. Kamu telah membawa perusahaan kerusakan reputasi yang besar, dan fluktuasi harga saham. Apa? Menurut perjanjian kami, saya berhak membeli kembali semua sahammu dan menuntut kamu mengganti kerugian. Dewi, apa kamu sudah gila? Mengusirku keluar? Kamu pikir kamu siapa? Rizky, ini adalah perjanjian pembatalan pertunanganmu, dan surat pemutusan untuk proyek-proyek bersama, antara keluarga Sterling dan Lawson. Mengingat tindakan pribadimu telah merusak reputasi pribadiku dengan parah dan mencoreng citra Sterling, aliansi pernikahan kami batal berlaku segera. Dewi, cukup dengan ulahmu. Semua proyek Lawson yang sedang berjalan di Sterling dihentikan dan dilikuidasi segera. Dewi, ini adalah proyek bernilai miliaran dolar. Apa kamu memperlakukan pernikahan seperti lelucon? Yang memperlakukan pernikahan seperti lelucon bukan aku. Bayu, ini adalah pemberitahuan pemutusan kontrakmu. Dan surat klaim. Sebagai juru bicara kami, pada hari acara merek besar, kamu menghilang tanpa alasan. Dan di media sosial, kamu membuat pernyataan tidak pantas, memicu opini publik negatif. Kamu melanggar kontrak. Ganti rugi yang ditetapkan adalah 300 juta dolar. Kamu punya 3 hari untuk mentransfernya ke rekening kami. Dewi, kamu pasti bercanda. Hanya karena hal sepele ini? Bercanda? Kamu pergi dengan jet pribadiku? Kamu anggap itu lelucon? Kamu tinggalkan aku sendirian di depan media dunia, untuk membunyikan bel sendirian, jadi bahan tertawaan. Kamu anggap itu lelucon? Kamu menggelapkan dana publik untuk menyewa pesawat untuk Citra, memesan seluruh hotel, dan menyewa tim medis. Kamu anggap itu lelucon? Maaf, tapi aku tidak dilahirkan dengan selera humor. Karena kamu anggap ini sepele, biar kutunjukkan apa arti besar yang sebenarnya. Antarkan mereka keluar. Seseorang, antarkan mereka keluar. Dewi, apa kau sudah hilang akal? Beraninya kau menyuruh mereka mengusir kami? Dewi, kalau kau minta maaf pada kami sekarang, kami akan pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Benar. Kalau tidak, jangan harap kami akan bicara padamu lagi. Apa yang kau tunggu? Keluarkan mereka dari sini. Kau begitu kejam dan tak berperasaan, kau akan berakhir sendirian dan terbuang. Dewi, kau bertingkah sangat kekanak-kanakan. Kalau kau terus bersikap manja seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku menghubungi ayahmu untuk mendisiplinkanmu. Dia memang punya anak haram lain, kau tahu. Jangan lupa, kau bukan satu-satunya anaknya. Dewi, jangan terlalu sombong. Aku akan membongkar semua perbuatan burukmu. Aku akan menyuruh penggemarku membulimu di dunia maya. Bawa mereka pergi. Apa? Dewi, lepaskan aku, Dewi. Selamat hangat untuk Sterling Group atas IPO yang sukses. Lepaskan. Bapak Lawson, Bapak Grant, Bapak Stone, kami dengar bahwa Ibu Sterling telah memutuskan hubungan dengan kalian. Benarkah itu? Hanya untuk menyenangkan Citra, kau melewatkan upacara pembukaan IPO. Tidakkah kau menyesal? Bisakah kau menjelaskan? Tolong berikan kami jawaban langsung. Katakan pada kami, tolong. Pergi. Melihat anjing-anjing liar ini dalam keadaan menyedihkan. Sangat memuaskan.
Dewi, jangan keterlaluan. Jari Citra memang terluka. Situasinya mendesak, kami takut dia mungkin terkena tetanus, jadi kami buru-buru datang. Tidakkah kau bisa menunjukkan sedikit belas kasihan? Dilihat dari betapa tebalnya lukanya dibalut, kau akan mengira dia telah diamputasi. Belas kasihanku sudah diberikan pada anjing-anjing sejak lama. Moldova baru saja mengalami wabah virus menular yang asalnya tidak diketahui, dan semua orang waspada. Waktu yang tepat, aku bisa memberi mereka hadiah besar. Mengingat betapa mendesaknya situasi, dan betapa takutnya kalian pada tetanus, pasti di Moldova, kalian tertular semacam penyakit serius, sangat menular virus asing, Arwa. Kalau begitu, aku akan baik hati dan menolong kalian. Halo, ini CDC Kota. Halo, saya ingin mengajukan laporan nama asli. Salah satu jet pribadi saya baru saja masuk dari Moldova, dan seorang penumpang di dalamnya diduga menderita penyakit menular, disertai dengan luka terbuka yang sangat parah. Apakah ada kontak dekat lainnya di pesawat? Ada 3 kontak dekat yang bepergian bersama. Pesawat ini tidak hanya gagal melaporkan status kesehatan dan keselamatannya, tetapi juga berusaha menyembunyikan masuknya. Demi keselamatan semua warga, saya mendesak Anda untuk menangani masalah ini dengan serius. Dimengerti. Terima kasih atas laporannya. Sama-sama. Dewi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bisakah kamu berhenti gila? Apa kamu begitu iri dengan kesuksesan Citra? Dewi, jawab aku. Karena kamu membuatnya terdengar sangat serius, untuk keselamatanmu, sudah menyediakan untukmu tim isolasi medis paling profesional, sama-sama. Anggap ini sebagai tindakan belas kasihan terakhirku. Sebagai mantan mitramu. Bagus. Kurang dari setengah jam, ini sudah meledak di daftar tren. Kamu sedang apa? Aku tidak sakit, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Kami telah menerima laporan nama asli. Jadi demi keselamatan publik, tolong bekerja sama. Menurut investigasi. Aku tidak sakit. Lepaskan, aku tidak mau pergi. Tolong bekerja sama dengan pekerjaan kami, atau kamu akan menghadapi konsekuensinya. Lepaskan dia. Dia terluka, dan itu tetanus, yang bisa berakibat fatal kapan saja. Jika kalian membawanya secara paksa dan sesuatu terjadi, bisakah kalian bertanggung jawab? Bawa dia pergi. Tidak, lepaskan aku. Mundur. Tidak, kau, lepaskan aku. Jadi ini yang kamu bicarakan? Luka yang sangat patogen. Ini, tetanus yang bisa membunuhmu kapan saja. Kalian bertiga adalah kontak erat. Kalian ikut dengan kami untuk penyelidikan lengkap. Apa? Kalian salah paham semua, itu cuma lecet kecil. Itu bahkan bukan penyakit menular. Betul, kami cuma sedang bepergian. Cuma jalan-jalan. Kami tidak melapor karena terburu-buru. Lepaskan kami. Kami tidak sakit. Kalian semua menipu Dewi. Betul, lepaskan aku. Bawa mereka. Tidak, kami benar-benar tidak sakit. Lepaskan aku. Itu kan Citra dan Bayu, superstar macam apa, membawa-bawa penyakit, dunia hiburan memang berantakan. Hei, lihat. Itu. Mitra dari Sterling Group. Dan itu, pewaris Lawson Group. Ya ampun. Banyak sekali petugas karantina. Pasti mereka membawa virus asing yang mencurigakan, kan? Gagal mendeklarasikan status kesehatan sesuai ketentuan. Diduga melakukan kejahatan menghalangi karantina kesehatan perbatasan. Bawa mereka dulu untuk isolasi. Lalu, serahkan ke Badan Keamanan Publik. Bawa mereka. Sudah kubilang, aku orang yang sangat teliti. Karena kamu membuatnya terdengar sangat serius, akan kuhadapi dengan standar paling ketat. Nikmatilah. Kamu ngapain? Jangan dekat-dekat, jangan sentuh aku. Kalau kau berani sentuh dia, kujamin kau akan membusuk di penjara. Dia masih terluka. Kalian binatang tak berperasaan. Citra. Lepaskan kami, lepaskan. Mau dibawa kemana dia? Lepaskan dia. Atas dasar apa kalian menangkap kami? Ini pelanggaran serius terhadap hak hukum kami. Apa ada yang menyuruh kalian melakukan ini? Kami menerima laporan nama asli dari Nona Dewi Sterling.
yang menuduh kalian bertiga membawa penyakit menular asing yang serius, dan harus menjalani pemeriksaan serta disinfeksi menyeluruh. Baru setelah itu kalian bisa dibebaskan. Itu Dewi. Untuk bersaing dengan Citra dapat perhatian, dia tega melakukan hal seperti ini, itu keterlaluan. Salah kami sendiri yang memanjakannya selama ini, sampai dia jadi sombong dan sembrono seperti ini. Kami selalu mengalah padanya, tak menyangka dia tetap sangat keras kepala. Nanti kalau kami sudah kembali, walaupun dia bersujud memohon, kami tak akan peduli lagi. Bawa mereka ke karantina. Apa? Lepaskan kami, lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Kalian ngapain? Lepaskan aku? Keluarkan kami dari sini. Tolong. Karantina ditambah tahanan administratif. Mereka akan terjebak di sana setidaknya 2 minggu. 2 minggu sudah lebih dari cukup. Waktu itu cukup bagiku untuk menyelesaikan banyak hal. Urusan pertama adalah membersihkan internal. Rapat dewan ini hanya punya satu agenda, untuk mencopot Fajar Grant dari posisi direktur eksekutif. Sebagai pemegang saham mayoritas dengan kendali mutlak, saya usulkan untuk mencopot Fajar. Kita akan mulai voting. Yang setuju, angkat tangan. Yang menentang, silakan pergi bersamanya. Bagus. Bulat. Di dalam grup, Fajar berulang kali melanggar peraturan, dan terima gaji tanpa kerja. Karyawan yang dia angkat dan promosikan tidak kompeten dan kinerjanya buruk. Mereka juga dipecat efektif segera. Rapat ditutup. Fajar sudah menanam cukup banyak kroni-kroninya di dalam Sterling Group. Setelah pengumuman itu, mereka berkumpul di pintu masuk perusahaan untuk protes dan buat keributan. Dewi, keluar! Mencoba memaksaku memberi penjelasan. Dewi, keluar! Keluar! Dewi, keluar! Keluar! Ini semua adalah laporan pengeluaran penipuan yang kalian ajukan. Aku punya catatan lengkap semuanya. Karena aku berani membawa ini keluar, maka aku tidak takut dengan audit menyeluruh, dan aku akan mengejar ini sampai tuntas. Beranikah kalian? Buktinya sangat kuat. Kalian bisa pergi dengan martabat tetap utuh, atau aku bisa panggil satpam dan membuat kalian ditangkap. Terserah kalian. Setelah para lintah darat itu pergi, suasana seluruh perusahaan langsung menjadi cerah. Tapi ini baru permulaan. Sedangkan target selanjutnya adalah Rizky. Keluarga Sterling dan keluarga Lawson terikat oleh banyak proyek patungan, benar-benar terjerat. Dulu aku menahan diri demi keluarga kita. Tapi sekarang, karena kita sudah putus hubungan, mari kita putuskan habis-habisan. Kirim pemberitahuan pemutusan ke keluarga Lawson. Jelaskan pelanggaran kontrak sepihak Rizky, dan bekukan semua akun pendanaan untuk proyek patungan. Ibu Sterling, keluarga Sterling sedang merundingkan proyek bernilai miliaran dolar. Jika rantai pendanaan putus, proyek itu akan terhenti. Mantan calon ayah mertua tercinta menelepon dengan panik sekali. Dia pasti sudah hilang akal. Dewi, ini merusak diri sendiri. Kalau proyeknya berhenti, keluarga Sterling juga harus membayar. Bapak Lawson, Anda salah paham. Dalam proyek ini, keluarga Sterling hanya bertanggung jawab atas pendanaan, bukan operasional. Maksudmu apa? Karena skandal pewaris keluarga Lawson, kredibilitas Anda hancur. Aku berhak melindungi aset Sterling dan menghentikan pendanaan. Kamu. Dewi, apa kamu harus sejauh ini? Kalau proyek ini gagal, bagi keluarga Sterling, itu juga akan jadi kerugian. Soal kerugian itu, kontraknya sangat jelas. Pihak yang melanggar menanggung semuanya. Jadi, defisit miliaran dolar ini akan ditanggung oleh keluarga Lawson sendiri. Baik. Baik. Dewi,
Kamu kejam. Kamu tunggu saja. Tunggu, aku, Dewi Sterling, tidak pernah hanya duduk menunggu bencana. Akhirnya, Bayu Stone, sebagai selebritas pria top, nilai komersialnya sepenuhnya bergantung pada citranya. Sekarang, dia dituduh menghalangi karantina kesehatan. Dia tidak hanya menghadapi penahanan, tapi juga kecaman dari seluruh internet. Mengenai juru bicara perusahaan kita, Bayu Stone, Departemen Humas harus mengeluarkan pernyataan. Ya, Ibu Sterling. Ada detail khusus untuk pernyataan itu. Tulis saja, karena artis Bayu Stone melanggar hukum dan peraturan secara serius serta moral sosial, efektif segera. Sterling Group mengakhiri semua kerjasama dengannya. Dan kami berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum darinya. Dimengerti, Ibu Sterling. Kami akan segera mengeluarkannya. Dengan pernyataan Humas ini, semua merek besar ikut serta dan memutus hubungan dengannya. Itu langsung memutus arus kasnya. Tak lama kemudian, manajernya cepat-cepat datang memohon ampun. Ibu Sterling. Ibu Sterling. Ibu Sterling. Tolong, karena kalian berdua tumbuh besar bersama, beri Bayu kelonggaran. Dia hanya bertindak karena kesetiaan, dia tidak pernah bermaksud menargetkan Anda. Kesetiaan, ya? Lihatlah ini formulir permohonan rute penerbangan, dia memalsukan tanda tangan saya di atasnya, dia memalsukan dokumen, dan mencuri jet pribadi saya. Itu bukan kesetiaan. Itu pencurian. Ibu Sterling, Bayu hanya salah langkah. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Katakan pada Bayu saat dia keluar, $300 juta ganti rugi yang ditetapkan tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau tidak, saya akan mengajukan eksekusi dan menyita semua asetnya dan propertinya. Ibu Sterling, Bayu adalah kekasih masa kecilmu, demi Tuhan. Itu justru membuktikan karakternya lebih hina lagi. Selain itu, saya akan menyerahkan bukti pemalsuan formulir rute penerbangan yang dia lakukan, dengan tanda tangannya di atasnya kepada pihak berwajib, untuk menuntut dia atas pemalsuan segel perusahaan. Tolong, Ibu Sterling, saya mohon, tolong, bersikap lebih dewasa, jangan turun ke levelnya. Biarkan saja dia kali ini. Kalau ibu melakukan ini, ibu akan menghancurkan hidupnya untuk selamanya. Jangan memohon padaku. Pergilah memohon pada citra kesayangannya. Lihat apakah dia bisa menyelamatkannya. Ibu Sterling. Seseorang, tolong antar dia keluar. Ibu Sterling, lepaskan dia, tolong. Ibu Sterling, saya mohon pada ibu, kasihanilah Bayu. Dia tidak bermaksud begitu. Ibu Sterling, saya mohon pada ibu, kasihanilah Bayu. Kekasih masa kecil apa? Tunangan apa? Mitra bisnis apa? Pergi jauh dariku. Kalau kalian tidak mau berbagi kue, maka merangkaklah kembali ke selokan dan jadilah tikus kotor seperti kalian. Setengah bulan kemudian, ketiganya dibebaskan. Hal pertama yang mereka lakukan setelah keluar bukan datang untuk meminta maaf padaku, ataupun berusaha memulihkan kerugian mereka. Malah, mereka mengadakan konferensi pers besar-besaran. Saya minta maaf kepada semua orang, dan terutama kepada Ibu Sterling. Saya selalu tahu bahwa Ibu Sterling tidak pernah menyukai saya. Bahwa saya tidak cukup baik untuk berteman dengan Fajar dan Rizky. Tapi saya tidak pernah bermaksud untuk mengambil apapun darinya. Nona Blake, permisi. Apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Ibu Sterling? Hari itu, saya memotong jari saya. Saya berdarah banyak. Saya sangat ketakutan. Saya bahkan memikirkan untuk mengakhiri semuanya. Fajar dan yang lainnya hanya khawatir tentang saya. Dalam keadaan emosi, mereka meminjam pesawat Ibu Sterling. Kami tidak pernah membayangkan hal itu akan sangat menyakiti hati Ibu Sterling. Ibu Sterling, jika Anda punya masalah dengan kami, seharusnya Anda mengatakan sesuatu. Kami siap membayar untuk bahan bakarnya dan meminta maaf. Tapi mengapa Anda harus begitu kejam?
Anda tidak hanya menelepon polisi untuk kami, tetapi Anda juga membuat staf CDC menyeret kami pergi seolah-olah kami menular. Dewi itu benar-benar gila. Ini dia lagi, balas dendam pribadi. Dia pakai kekuasaannya. Sama uangnya. Buat serang kita habis-habisan. Buat maksa aku nyerah. Dia. Sampai mau keluarin aku dari perusahaan yang aku bangun dari nol. Gak nyangka Ibu Sterling bisa sejauh ini. Selama ini kan dia rajin bikin acara amal. Benar juga ya, jangan nilai orang dari luarnya doang. Ini. Teganya sama mitra bisnis sendiri. Seberapa tega sih kapitalis itu? Pertunangan aku sama Dewi. Dari awal cuma tragedi yang diatur keluarga kami. Dia aja gak ngerti apa itu cinta. Di matanya, yang penting untung dan menang. Cewek kayak gitu. Ngeri banget. Aku cuma lega aja. Gak jadi nikah sama dia. Tunangannya sendiri aja bilang gitu. Pasti bener dong. Siapa yang berani nikah sama cewek kayak gitu? Kasihan juga ya Bapak Lawson. Di industri ini, Citra itu orang yang paling bersih dan tulus yang pernah aku temui. Cewek kayak Dewi yang cuma bau duit gak pantas nyentuh sehelai rambut pun di kepala Citra. Dia mau aku masuk daftar hitam, aku gak takut. Yang penting aku bisa lindungin Citra. Aku bakal keluar dari industri hiburan buat selamanya. Keluar dari industri hiburan? Dengar kamu ngomong gitu, udah cukup buat aku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Dewi, masa kejayaanmu udah habis. Komentar-komentar itu memicu badai di dunia maya. Tagar yang mencemarkan namaku langsung melesat ke puncak tren. Netizen yang tidak tahu kebenaran terseret dalam kebencian. Mereka semua berduyun-duyun ke halaman Sterling Group untuk meluapkan amarah mereka. Iblis wanita Sterling, keluar dari dunia bisnis. Dewi Sterling, tunjukkan dirimu. Minta maaf kepada Citra Black. Kapitalis penghisap darah seperti Dewi Sterling sebaiknya mati saja. Beraninya dia menindas orang sebaik Citra. Dia penuh omong kosong, dia tidak bermoral. Dia tidak pantas menjadi pengusaha. Bubarkan Sterling Group. Ya, kurung dia seumur hidup. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Beberapa bahkan memfotoshop foto obituariku dan mengirimkannya ke resepsionis kami. Harga saham kami mulai goyah. Fosil-fosil tua di dewan tidak bisa diam lagi. Mereka semua menelepon, menuntut jawaban. Ibu Sterling, lihatlah reaksi negatif di dunia maya ini. Begitukah caramu menangani krisis? Kau telah melemparkan perusahaan ke dalam kekacauan total. Jika kau tidak bisa menenangkan kemarahan publik ini, kami akan memulai proses pemakzulan. Jangan buru-buru. Biarkan mereka terus mempertontonkan drama kecil mereka. Gemuruhnya belum cukup keras. Panasnya belum cukup tinggi. Ketika seluruh internet meneriakkan namaku, saat itulah aku menarik mereka. Aku menunggu satu hal. Satu hal yang akan mengunci nasib buruk mereka. Citra, sayang. Jangan takut. Apapun yang terjadi, kami akan selalu berdiri di sampingmu. Betul. Hari ini, kita akan di depan semua orang, membongkar wajah asli Dewi. Hei, jangan nangis, Citra. Kamu tidak salah. Untuk menunjukkan betapa kejamnya Ibu Sterling, saya punya rekaman. Dari pesta koktail terakhir, saya tidak sengaja menumpahkan anggur ke sepatunya. Ini yang dia katakan. Ayo kita dengar, rekaman apa? Putar sekarang, putar, putar. Mau kabur diam-diam? Sepatu ini, harganya $88.000. Bayar, lalu minggir. Jangan pura-pura nangis, aku tidak percaya. Kejam sekali. Saya bersumpah itu tidak sengaja. Mana mungkin saya tahu sepatu Ibu Sterling harganya $88.000. Ya ampun, itu keterlaluan. Hanya karena sepasang sepatu, dia marah-marah seperti itu. Orang kaya memang lain ya. Inikah wajah asli seorang kapitalis? Kalau ke selebriti saja dia sudah sejahat dan sekecil hati ini, ke selebriti, bayangkan bagaimana dia memperlakukan kita orang biasa. Entah apa lagi yang sudah dilakukan Dewi secara diam-diam. Ini baru puncak gunung es.
Sudah lama aku tahu Ibu Sterling memang tak pernah suka padaku. Dia memandang rendah diriku. Menganggapku cuma gadis miskin. Dulu kupikir Dewi cuma anak manja. Tapi sekarang aku sadar dia cuma sombong dan benar-benar kasar. Dia itu penindas sejati. Bertunangan dengan wanita seperti dia sungguh memalukan. Dewi suka semena-mena dan menindas Citra tanpa pikir panjang. Munafik, dari ujung ke ujung. Orang seperti itu tak layak dilindungi. Sterling Group, tutup. Dewi, minta maaf. Sterling Group, tutup. Dewi, minta maaf. Sterling Group, tutup. Dewi, minta maaf. Sterling Group, tutup. Apa ini? Aku tidak tahu. Cepat, lihat. Citra memang lain ya. Potong jari terus posting. Dia cuma kangen padamu, itu saja. Betul. Dewi memang bodoh banget. Aku juga muak dengannya. Yang dipikirkannya cuma go public. Go public. Tak ada rasa romantis sama sekali. Jet baru Dewi keren juga ya. Aku saja belum pernah naik. Bagaimana kalau kita pakai jetnya kali ini untuk menjemput Citra? Kita bisa liburan sebentar di Moldova. Lagi pula Dewi sibuk dengan go public. Dia tak akan sempat mengurus kita. Tapi pesawat ini adalah milik pribadi Dewi Sterling. Kita nggak punya wewenang. Takut apaan sih? Kita bertiga masih nggak bisa nanganin satu Dewi Sterling. Kita tinggal bilang tujuannya buat nyelamatin orang. Meskipun itu bohong, masa iya dia bakal balik melawan kita cuma gara-gara hal kecil kayak gini? Lagi pula, masa iya dia bisa jalan tanpa kita? Bener banget. Dewi Sterling cuma orang yang menyedihkan dan haus kasih sayang. Cuma kasih dia sedikit perhatian, dia langsung kasih duitnya, nggak banyak tanya. Kali ini, ayo kita kasih pelajaran. Biar dia tahu siapa yang harus dia jilat. Oke, kita lakuin aja. Kebetulan akun perusahaan lagi ada 20 juta dolar uang tunai cadangan. Kita sewa pulau di Moldova buat Citra. Biar dia bersenang-senang beberapa hari, kita tinggal memalsukan pembukuan, lalu bilang itu biaya promosi luar negeri. Ya ampun, jadi ternyata mereka yang merencanakan melawan Dewi Sterling di sini. Nggak nyangka berbalik secepat ini. Dan mereka masih di sini, mengadakan konferensi pers buat memutarbalikkan cerita. Siapa sangka mereka yang akhirnya dibatalkan. Video ini palsu banget, teknologi AI sekarang sudah sangat maju, orang-orang di video ini pasti bukan kita. Betul. Aku tahu Dewi kesal karena kita ungkap sifat aslinya. Tapi nggak perlu bohongi semua orang kayak gini. Memangnya dia pikir orang bakal percaya? Dewi Sterling, aku peringatkan kamu. Aku ini selebriti, tindakan hina kamu sudah melanggar hak reputasiku. Ini udah punya dampak yang sangat buruk buat aku. Aku akan menuntut kamu. Aku tahu aku nggak sebanding sama Ibu Sterling. Tapi aku harus bersuara demi kebenaran. Ibu Sterling tumbuh bareng ketiga pria ini sebagai kekasih masa kecil. Gimana bisa kamu menjebak mereka seperti ini? Nggak sakit hati apa? Jadi siapa yang berkata jujur? Tapi teknologi AI sekarang memang sudah maju. Mungkin ini memang deepfake. Lihat, ada kejutan lagi. Lihat, ada lagi kejutan. Teman-teman, jariku terluka. Sakit sekali. Kalau saja aku bisa duduk di pantai yang indah untuk pulih, pasti sempurna. Kita akan pakai jet pribadi Dewi untuk mengobatimu, dan sekalian ajak kamu liburan. Hari ini hari penting Ibu Sterling untuk membunyikan bel. Apakah dia tidak akan kesal? Jangan khawatirkan dia, kamu terluka. Di hati kami, kamulah yang paling penting. Kejutan macam apa ini? Jadi mereka sama sekali tidak berniat menyelamatkan siapapun. Mereka cuma mau liburan. Mereka bilang videonya palsu. Tapi bagiku, tidak peduli klip yang mana, semuanya terlihat jelas sekali. Menggelapkan dana publik, memalsukan pembukuan. Itu tindakan kriminal. Video ini membuktikan bujukan aktif Citra. Ketiga pria ini menjijikkan. Mengandalkan wanita dan bertingkah sok benar. Masih ada yang kasihan pada Citra. Ayo keluar dan katakan sesuatu. Jadi inilah Dewi tak berdosa kalian. Berhenti merekam. Semuanya, berhenti merekam. Ini jelas-jelas ada orang yang mencoba menjebak kami. Kamu tahu siapa aku? Aku Fajar Gran. Kalau berani melaporkan atau mengunggah ini, aku akan membuatmu membayar. Benar. Semuanya palsu. Mana stafnya? Matikan. Siapa yang melakukan ini? Pasti Dewi. Pasti Dewi yang ada di balik ini. Dewi yang ada di balik ini. Betul, aku yang melakukannya. Dewi ada di sini. Wah, sang ratu sendiri datang untuk mengacaukan pesta. Ini akan jadi menarik.
Ibu Sterling, boleh saya tanya apa pendapat Anda tentang konferensi pers ini? Ibu Sterling, apakah itu yang Anda rilis barusan? Dewi, kau menjebak kami. Beraninya kau muncul di sini. Kau tak akan lolos dari ini. Dewi, kau mengedit video palsu ini untuk menjebak kami, bagaimana kau bisa hidup tenang? Belum terlambat untuk berbuat benar. Dewi, hentikan ini sebelum terlambat. Betul. Kau harus jelaskan pada mereka sekarang juga bahwa semua ini palsu, aku ini superstar. Kau tak bisa begitu saja menghancurkan aku. Menghancurkanmu? Sepertinya kalian benar-benar tak akan berhenti sampai terkubur. Tepat sekali waktunya. Aku punya lebih banyak bukti di sini. Jika video yang baru saja aku putar memberi mereka celah, maka selanjutnya, aku akan tunjukkan pada mereka arti bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah proyek promosi luar negeri palsu yang dibuat Fajar. Uangnya sebenarnya dipakai untuk biaya liburan Pulau Citra. Dokumen ini memakai stempel resmi Fajar. Ada stempel resmi Fajar, stempel resminya. Ini menunjukkan dana yang diselewengkan Rizky dari proyek patungan, yang persis dipakai untuk menutupi defisit keluarga Lawson. Tunangan tersayang, kau benar-benar punya ambisi besar, ya? Dan ini adalah catatan chat Bayu, yang bocor tentang rahasia dagang, cap waktu, dan isinya sangat jelas. Lanjutkan, Ibu Sterling, itulah bos kami. Nah, itu baru namanya bukti yang solid. Ayo Ibu Sterling, tunjukkan pada mereka. Nah, itu bukti yang solid. Bagaimana kami tahu ini bukan cuma buatanmu? Saya siap menyerahkannya untuk verifikasi resmi apapun, dan saya akan menanggung tanggung jawab hukum penuh atas semua yang telah saya katakan dan lakukan. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sudah menghubungi lembaga penegak hukum. Ini adalah Kapten Polisi. Sekarang, saya ingin memintanya untuk meluruskan fakta untuk semua orang. Mengenai kasus yang melibatkan Ibu Sterling, kami telah membuka kasus untuk penyelidikan terhadap Fajar Grant, Rizky Lawson, dan Bayu Stone atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan kejahatan penyalahgunaan dana. Citra Black, sebagai kaki tangan yang diduga, juga masuk dalam daftar penyelidikan. Tidak, apa hubungannya ini dengan saya? Saya tidak bersalah. Verifikasi awal menunjukkan jumlah yang terlibat dalam kasus, totalnya lebih dari 530 juta dolar. Mereka sudah mengamankan buktinya. Kami sekarang mengambil tindakan paksa terhadap keempat individu tersebut. Wah, orang-orang ini bukan cuma pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Mereka benar-benar kriminal. Tadi berlagak begitu, langsung runtuh cuma karena sedikit pemeriksaan. Berani sekali orang-orang ini. Fajar Grant, Rizky Lawson, Bayu Stone, Citra Black. Kalian dicurigai melakukan kejahatan ekonomi serius. Kalian sekarang ditahan secara hukum. Silakan ikut kami. Bawa mereka pergi. Tidak. Saya adalah pewaris Lawson. Kalian tidak bisa menangkap saya. Saya ingin bertemu pengacara saya. Lepaskan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Fajar yang menyuruh saya. Saya cuma seorang penghibur. Saya tidak mengerti apa-apa soal ini. Mereka yang memberi saya uangnya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya adalah korban. Nah, itu baru pertunjukan. Katakan padaku, saat kau memutuskan untuk berpura-pura jadi korban dan menggelar konferensi pers ini, pernahkah kau bayangkan ini akan berakhir seperti ini? Citra, Kau selalu berpura-pura jadi yang paling polos. tapi aktingmu di balik layar bahkan lebih bagus daripada di depan kamera. Mau jelaskan apa yang ingin kau katakan? Bawa dia. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Tidak ada. Aku tidak tahu apa-apa. Hentikan kamera. Kalian semua, berhenti merekam. Keempat orang itu, yang tadinya tak terpisahkan, sekarang, dihadapkan pada tangan besi hukum, langsung saling menjatuhkan dalam pertunjukan saling sikut. Mereka sendiri yang mengundang masalah ini. Dewi, kerja bagus. Suara yang diubah oleh pengubah suara. Kau sudah menyingkirkan para pion itu untukku, menghemat banyak masalah untukku. Para pecundang di Sterling Group itu hanya menguras sumber daya perusahaan, mengalirkan uang ke Citra, dan terus berusaha memeras keuntungan darimu. Tidak berguna. Siapa kau? Membiarkan mereka tetap ada sebenarnya merugikan rencanaku. Kau sudah membereskan rumah untukku, menghemat tenagaku. Tapi apa kau benar-benar pikir kau sudah menang? Jelaskan dirimu. Baiklah. Mari kita buka kartu di atas meja, cek arus dana di rekening luar negeri Sterling Group. Apakah 5 miliar dolar itu masih ada di sana?
Halo? Rekening luar negeri. Itu modal inti sterling yang disiapkan untuk ekspansi ke pasar barat. Itu juga kartu truf terakhir yang ditinggalkan ibuku untukku. Oh tidak, ini bencana. Uangnya di mana? Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, Dewi Sterling, selamat datang di mode neraka. Halo. Jadi, keserakahan Fajar dan yang lain serta kebodohan mereka, hanyalah kedok untuk menyembunyikan konspirasi yang jauh lebih besar, seseorang sedang bermain jangka panjang, dan aku baru saja masuk ke dalam permainan. Sialnya, mereka salah hitung. Aku, Dewi, tidak pernah takut ikut bermain. Jika ada yang ingin menyeretku ke neraka, maka aku akan menyusuri jalan berdarah keluar dari neraka dan menyeretmu ke neraka bersamaku. $5 miliar. Itulah yang kusiapkan untuk A lintas batas, dana liquid, dan juga arteri utama dari arus kas sterling. Lupakan A itu. Bahkan gaji karyawan bulan depan dan pembayaran ke supplier, aku tidak akan bisa membayarnya. Saat itu terjadi, sterling akan menjadi bangunan megah yang tampak tapi sebenarnya rapuh dan hampir runtuh. Sedikit dorongan saja, semuanya akan runtuh. Aku harus cepat memahami arus dananya. Sweetseria, Kepulauan Crest. Pada akhirnya, semua mengalir ke 18 rekening luar negeri yang terpisah, profesional dan cepat. Ini sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Di sterling, seharusnya hanya saya satu-satunya yang berwenang memindahkan uang itu, tidak seharusnya ada orang kedua, dan kunci enkripsi untuk rekening luar negeri sterling, selalu saya simpan sendiri dengan sangat aman. Bahkan bagian keuangan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sekarang, dananya sudah lenyap begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, pasti ada yang meretas saluran cadangan kuncinya. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya tidak lain adalah ayah saya sendiri, Budi Sterling. Saat Bapak Lawson berteriak-teriak di telepon hari itu, menyuruh saya menunggu saja, itu bukan sekadar omong kosong. Dia sudah berkomplot dengan Budi Sterling sejak lama. Budi, kemitraan ini awalnya sangat sukses. Kerja bagus kali ini. Akhirnya, saya bisa lega. Saat wanita itu menceraikan saya bertahun-tahun lalu, dia membiarkan saya tetap punya hak akses darurat untuk melihat dana tersebut. Bukan hak transfer, tapi bisa digunakan bersama kunci enkripsi untuk membuat kode akses sementara. Dia pasti tidak pernah menyangka. Tidak pernah terpikir olehnya, siapa lagi yang tahu rahasianya. Selain kamu dan Dewi, ada juga saya yang membantu menyusun perjanjian awalnya. Selama kita bekerja sama, sterling akan jadi milik kita, cepat atau lambat. Mantan istri saya mengklaim dia ingin putus bersih dari saya, tapi kenyataannya, dia tidak bisa melepaskan saya. Untuk memastikan kenyamanan saya di masa tua, di saluran verifikasi cadangan, dia menambahkan celah. Jika saya mengajukan pernyataan alokasi aset keluarga internal, itu bisa membuka sementara izin transfer yang berlaku selama 24 jam. Kamu tahu apa itu? Itu namanya terlalu berhati lembut. Salah sendiri. Dewi pasti sedang kalang kabut seperti ayam kehilangan kepala sekarang. Dia yang cari masalah sendiri. Siapa suruh dia membatalkan pertunangan dan membongkar defisit di proyek Lawson, sampai saya terjepit. Lawson, aku dengar. Dia juga memenjarakan Rizky. Hati wanita itu benar-benar penuh racun. Betul sekali. Dia menghancurkan hidup anakku. Jadi aku akan menghancurkan perusahaannya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Dia tidak lain adalah orang yang tak tahu berterima kasih. Aku kan ayah kandungnya. Dia sudah mendominasi sterling bertahun-tahun. Hanya seorang gadis kecil, mencuri hak waris anakku sendiri. Keterlaluan. Tepat sekali. Andi bisa melanjutkan garis keturunan keluarga.
dia bisa? Lubang sebesar 5 miliar dolar, cukup untuk menenggelamkan Sterling dan Dewi. Begitu itu terjadi, Sterling, secara alami akan kembali ke tangan aku dan Andi. Saat kita berhasil, aku akan pastikan Dewi, gadis malang itu, berlutut di hadapanku dan anakku, dan bersujud minta maaf. Sekarang aku mengerti. Bapak Lawson menyediakan kontrak palsu untuk proyek luar negeri Sterling sebagai lampiran penjelasan alokasi, dan Budi Sterling menggunakan hak aksesnya bersama dengan kunci enkripsiku untuk membuat kode operasi sementara. Mereka berdua bekerja sama melakukan transfer itu. Dewi, sudah tahu? Jadi memang dia, anak haram itu, yang selama ini ayah kami sembunyikan di luar negeri, Andi Sterling. Makanan di luar negeri tidak cocok, sampai-sampai jadi pencuri. Pencuri? Bukan. Ini ayah, menggunakan nama alokasi aset keluarga, mentransfernya padaku. Dan ibumu, dulu meninggalkan celah itu sebagai jaring pengaman. Ini urusan keluarga. Polisi tidak bisa ikut campur. Soal 5 miliar dolar itu hanya mengembalikan hakku. Mengembalikan hakmu. 5% saham di tangan Budi Sterling sama sekali tidak punya kekuasaan eksekutif. Dia mencuri kunci enkripsiku dan mengalihkan aset perusahaan secara ilegal. Ini bukan memberimu modal awal. Ini adalah penggelapan dana perusahaan besar-besaran dan kejahatan penyalahgunaan dana. Dewi, kau bikin aku hampir mati kaget. Andi, sekarang kau ada di negara mana? Lebih baik kau berdoa jangan sampai aku menemukanmu. Kalau tidak, aku akan pastikan kau tahu rasanya penderitaan yang sesungguhnya. Ah, Dewi, kau masih jago sekali mengancam. Soal uang itu, sudah bersih. Lagi pula, ayah sudah menandatangani surat kuasa yang mengakui bahwa uang ini adalah hadiah untukku. Ini urusan keluarga. Polisi tidak akan menyentuhnya. Dan kalian benar-benar bersusah payah hanya untuk mengeksploitasi celah hukum. Tentu saja. Bagaimana lagi kami bisa menjatuhkanmu, Dewi? Oh iya, malam ini jam 8, ayah mengadakan makan malam keluarga di Hotel Imperial untuk merayakan reuni keluarga kita. Dewi, kau akan datang, kan? Lagi pula, sekarang kau benar-benar bangkrut, dan kau harus memohon pada ayah untuk sisa-sisa makanan dari mejanya. Makan malam reuni keluarga. Budi yang tua dan bodoh itu, luka sembuh, rasa sakit terlupakan. Dia pikir dengan mengalihkan uangnya, aku jadi macan ompong, bergantung pada belas kasihannya. Dia pikir dengan memanfaatkan celah yang ditinggalkan ibuku, dia bisa mengemas transfer ilegal sebagai alokasi keluarga. Lalu, dengan gelar anak haramnya, dia pikir dia bisa menggunakan yang disebut pola pikir patriarki untuk menghancurkanku. Dia lupa bagaimana aku perlahan-lahan mencabut kekuasaan dari tangannya dan mengesampingkannya. Beritahu Departemen Hukum, rapat dalam 10 menit. Juga, selidiki rekaman video saat Budi menandatangani pernyataan alokasi dan rantai bukti untuk kontrak palsu yang diberikan Bapak Lawson. Baik, Ibu Sterling. Juga, carikan aku ahli kejiwaan paling berwibawa. Yang terbaik. Seseorang yang bisa mengeluarkan sertifikat evaluasi kejiwaan wajib. Karena kalian semua begitu ingin mati, perang pun dimulai. Arif? Andi, ayo, makan yang banyak. Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Pasti sulit ya, untung kamu sudah kembali. Kekayaan keluarga Sterling seharusnya diwarisi oleh ahli waris laki-laki. Arif, melihat Andi begitu sukses dan begitu berbakti, hatiku jadi tenang. Keluarga Sterling kita akhirnya punya penerus yang layak. Sekarang, bisnis keluarga Sterling harus tetap di tangan kita, keluarga Sterling, dan diwariskan melalui kaum pria. Gadis malang Dewi itu tidak akan bisa membuat masalah. Anak ini tidak buruk. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri saat muda. Mulai sekarang, urusan keluarga Sterling akan diserahkan padanya. Ayah, aku masih banyak yang harus belajar dari ayah. Jadi kamu memutuskan untuk datang. Kupikir menjadi ketua membuatmu lupa pada ayah kandungmu sendiri. Dewi, silakan duduk.
Ayah memesan semua hidangan ini khusus untukmu, untuk merayakan reuni keluarga kita. Mendengar kamu menyebut kami keluarga membuatku muak. Budi Sterling, pukul 3.20 sore ini, akun utama luar negeri Sterling Group, mentransfer keluar 5 miliar dolar. Kamu yang melakukan ini? Beraninya kau. Begini caranya kau bicara kepada ayah kandungmu sendiri? Dewi, setahun sekalipun kau tidak pulang untuk menjenguk ayah kami. Kenapa baru pulang sebentar, langsung menuding-nuding? Uang 5 miliar dolar itu, sudah aku transfer ke Andi. Memangnya kenapa? Andi adalah satu-satunya ahli waris laki-laki keluarga Sterling, dan semua yang dimiliki keluarga Sterling sudah seharusnya menjadi miliknya. Kau sudah memonopoli itu selama bertahun-tahun, sudah waktunya kau mengembalikannya. Budi Sterling, kau bicara seenaknya saja, seolah-olah uang 5 miliar dolar itu hanya recehan bagimu. Gadis kecil ini memang berpikiran sempit. Apa salahnya adikmu mengambil sedikit uang untuk memulai bisnis? Lagi pula, dia adalah satu-satunya putra Budi Sterling. Sterling akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Dewi Sterling, kau sudah memonopoli Sterling selama bertahun-tahun, dan begini caranya kau bicara kepada ayahmu. Aku yang memonopoli, Sterling didirikan oleh ibuku, dan aku yang membangunnya dari nol. Aku juga anggota Sterling. Bahkan demi kelangsungan warisan keluarga, kau harus menyerahkan Sterling kepada Andi. Dulu kau berbuat curang dan pergi dengan tangan kosong. Sedikit saham yang kau pegang hanya pemberianku karena mempertimbangkan ikatan darah, sebagai sedekah untuk dana pensiunmu. Sekarang kau mencuri uangku untuk membesarkan anak haram ini, dan kau masih bicara padaku tentang warisan keluarga? Diam. Aku ayahmu. Apa masalahnya memberikan uangku ke Andi? Kau cuma gadis kecil. Begitu kau menikah, kau akan pergi untuk selamanya. Kalau perusahaan ini sampai jatuh ke tanganmu, akhirnya hanya akan jatuh ke tangan orang luar. Sempurna. Budi Sterling, kau baru saja mengaku sendiri bahwa kau yang mengotorisasi transfer itu, dan niatmu yang kau nyatakan adalah untuk mengalihkan aset perusahaan secara ilegal ke orang lain. Rekamannya terdengar sangat jelas. Apa? Kau? Dewi, beraninya kau menjebak kami? Kau bawa perekam ke makan malam keluarga, memperlakukan keluarga sendiri seperti musuh, kau memang tak tahu berterima kasih. Sterling, di tangan orang seperti dia, akan bangkrut cepat atau lambat. Makhluk yang tegas sekali. Bisnis keluarga ini seharusnya diwarisi oleh Andi kita. Gadis malang ini bahkan tak pantas menyemir sepatu Andi. Kau dengar itu? Semua orang bisa melihat kebenarannya. Kau putri durhaka. Aku sudah membesarkanmu sia-sia selama ini. Kau persis seperti ibumu, sumber masalah. Lanjutkan. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bukti yang kudapatkan untuk melawanmu. Jadi bagaimana dengan rekaman itu? Aku ayah kandungmu, aku menggunakan uang perusahaan. Apa masalahnya dengan itu? Sejak kapan polisi bisa menangkapku untuk hal itu? Dewi, ayolah, jangan susah-susah seperti itu, ayah. Ayah sudah semakin tua, kasihanilah dia sedikit, ya? Lagi pula, 5 miliar dolar untuk Sterling Group. Hanya beberapa proyek saja bagimu. Kamu sangat mampu, kamu pasti bisa mendapatkannya kembali nanti. Kalau 5 miliar dolar ini begitu tidak berarti bagimu, kenapa kamu harus menggunakan cara ini untuk menusukku dari belakang? Ya, itu kan hanya perhatian ayah kami, bukan? Sebagai putranya, bagaimana mungkin aku menolak? Namun, kalau kamu mau bersujud memohon padaku, dan memanggilku saudaraku tersayang lagi, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk berinvestasi kembali ke Sterling. Bahkan mungkin memberimu posisi wakil presiden. Dewi? Kamu kalah, Dewi. Tanpa arus kas, begitu pasar saham dibuka besok, Sterling akan jatuh. Saat itu, kamu tidak akan lebih dari seorang orang miskin yang terlilit utang. Nah, itu baru Andi kami. Meskipun sudah diperlakukan seperti itu oleh Dewi, dia masih mau memberi jalan keluar untuknya. Andi menjadi ketua didukung sepenuhnya oleh kami. Gadis itu, Dewi, dia tidak baik. Dia harus mengundurkan diri untuk orang yang kompeten. Dia harus memutuskan, maju atau mundur. Dia merusak reputasi keluarga Sterling. Wajah serakah Andi itu benar-benar mirip sekali dengan Budi. Kalah? Kamu pikir aku akan datang ke sini hari ini tanpa persiapan? Di ruangan ini,
Seseorang memang akan kehilangan semua yang dimilikinya, tapi bukan aku. Kamu kalah. Kamu pikir aku akan datang ke sini tanpa rencana? Seseorang di ruangan ini pasti akan kehilangan segalanya, tapi bukan aku. Apa? Mereka? Mereka sudah keluar? Dewi, melihat yang datang adalah kami, kamu pasti sangat kecewa. Dewi, menggunakan cara-cara kotor untuk menjebak para pemuda baik ini, sungguh membuatku sedih. Untungnya, Andi punya kemampuan. Sekarang seluruh kerajaan Sterling ada di tangan kami. Itu sebabnya kami bisa bawa mereka semua kembali. Benar. Lawson dan Sterling adalah mitra strategis. Kamu pikir kamu, Ibu Sterling, bisa mengusir kami? Mimpi saja. Dewi, melihat semua wajah lama hari ini, kejutan yang menyenangkan, ya? Ya, aku harus bilang. Terima kasih. Dewi, tunda dulu ucapan terima kasihmu. Aku punya hadiah kecil untukmu. Bawa dia masuk. Ibu Sterling, aku tadinya akan membawa rekaman itu ke pihak berwajib, tapi sebelum aku sempat pergi, mereka menghentikanku. Dewi, rekening perusahaanmu kosong. Orang-orangmu sudah di bawah kendali kami. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Tak pernah kusangka, Ibu Sterling, kau akan berakhir seperti ini. Dewi, sekarang, semua orang di sini telah memilih untuk berdiri di sisiku. Bagaimana rasanya? Ditinggalkan sepenuhnya? Dewi, sekarang, semua orang ini sudah memilih untuk berdiri di sisiku. Bagaimana rasanya? Ditinggalkan oleh semua orang? Keempat orang itu tidak pantas berdiri di sisiku. Kamu suka memungut sampah? Ini untukmu. Beraninya kamu, Dewi, kamu berpikiran sempit, tidak patuh, dan berhati dingin. Bagaimana mungkin aku melahirkan sesuatu yang memalukan sepertimu, Dewi? Kamu masih selancar lidah seperti dulu. Sayangnya, hanya itu kemampuanmu. Sekarang, Bapak Sterling dan Bapak Andi Sterling adalah orang-orang yang didukung semua orang. Dukungan semua orang? Dewi, pemenang mengambil segalanya. Kamu hanya sedang keras kepala sekarang. Tanpa dana, Sterling akan runtuh besok. Saat itu, kamu mungkin harus berlutut dan memohon pada kami untuk sesuap nasi. Apapun yang terjadi pada Sterling, tidak akan berakhir seperti keluarga Lawson. Dan bangkrut total. Kamu. Jangan hiraukan kata-katanya. Bagaimanapun, tanpa uang sekarang, masa jabatan Dewi sebagai ketua hampir berakhir. Tapi aku percaya, dengan Bapak Sterling dan Bapak Andi Sterling di sini, kebangkitan keluarga Lawson hanya masalah waktu. Dewi, kenapa kamu tidak mengakui kesalahanmu dan menyerah saja, dan mengembalikan perusahaan ke Bapak Andi Sterling, kita semua keluarga? Kenapa kamu bersikeras menempuh jalan gelap ini? Mengakui kesalahanku? Kesalahan apa yang telah kulakukan? Dewi, sikap seperti apa ini? Apakah kamu punya rasa hormat padaku, ayahmu, dan para sesepuh yang hadir sama sekali? Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menggelapkan aset perusahaan, berusaha mengesampingkan aku, kamu pikir kamu layak menjadi sesepuhku? Kau bersekongkol dengan orang luar, menggelapkan aset perusahaan, dan berusaha mengesampingkanku. Beraninya kau masih mengaku sebagai orang tuaku? Awalnya aku ingin, karena kasih sayang ayah dan anak, memberimu tunjangan hidup, agar kau bisa hidup tenang. Sekarang tampaknya itu tidak perlu lagi. Kau begitu tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku, Budi Sterling, dengan ini, mencabut hak waris Dewi Sterling. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan Dewi Sterling. Hidup atau matimu, bukan urusanku lagi. Ayah? Harusnya ayah lakukan ini sejak dulu. Wanita tak tahu terima kasih ini sama sekali tidak layak menjadi anak ayah. Putuskan hubungan dengan dia sekarang, agar dia tidak merepotkan kita nanti. Budi Sterling, apa kau yakin ingin mencabut hak warisku? Semua orang di sini mendengarmu. Jangan sampai kau menyesal nanti. Menyesal? Ketika aku, Budi Sterling, berbicara, perkataanku adalah keputusan akhir.
Semua sesepuh yang hadir bisa menjadi saksi. Mulai hari ini, antara kau, Dewi Sterling, dan aku, Budi Sterling, serta keluarga Sterling, tidak ada lagi ikatan apapun. Mengenai gadis Dewi itu, mencabut hak warisnya adalah yang terbaik. Menyimpannya hanya akan mendatangkan bencana. Harusnya dilakukan sejak lama. Budi Sterling, setiap kata yang kau ucapkan sudah kurekam dengan jelas. Bahkan jika kau ingin menariknya kembali, sudah terlambat. Dewi, memangnya apa artinya kau punya rekaman? Ayah sudah mencabut hak warismu. Siapa yang akan memperhatikan orang kalah sepertimu? Dewi, kau benar-benar menyedihkan. Sekarang kau tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, bahkan tidak punya keluarga. Kau tidak punya harta, tidak punya uang, dan sebentar lagi kau juga tidak akan punya perusahaan. Di masa depan, kau mungkin bahkan tidak akan bisa menghidupi diri sendiri. Kalau nanti kau sampai mengemis di jalanan, kalau aku sedang mood baik, aku mungkin akan melemparkanmu koin. Dewi, kenapa kau bisa begitu bodoh? Kenapa kau tidak berlutut sekarang juga dan memohon ampun pada Bapak Sterling? Aku yakin Bapak Sterling akan membebaskanmu. Awalnya, aku hanya ingin mengambil kembali 5 miliar dolar dari perusahaan ini. Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan yang begitu menyenangkan. Silakan masuk, semua. Apa yang Dewi lakukan sekarang? Dewi, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Siapa mereka? Budi Sterling. Mengingat kemarahanmu yang baru-baru ini dan keputusan finansial yang tidak masuk akal, Dewan secara sepakat percaya kamu menderita sindrom Alzheimer yang parah. Atau, dengan kata sederhana, demensia. Itu omong kosong. Dari mana saya sakit? Saya baik-baik saja. Siapa yang berani menyentuh saya? Apakah orang normal mentransfer semua dana likuid perusahaan ke anak haram dan membahayakan perusahaan hingga bangkrut? Apakah orang normal, demi melanjutkan garis keluarga, merusak perjanjian pembagian aset yang mereka tanda tangani sendiri? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perusahaan, ketika seorang pemegang saham atau direktur tidak dapat mengenali tindakan mereka sendiri, mereka dianggap orang yang tidak cakap hukum atau dengan kapasitas hukum yang terbatas. Profesor Wijaya adalah ahli di bidang ini. Setiap kata dan tindakanmu baru saja disaksikan oleh semua orang di sini. Perilaku yang sembrono, pikiran yang bingung, dan kecenderungan kasar. Bukankah itu cocok dengan tanda-tanda gangguan kognitif? Kamu ngomong ngawur, kamu putri durhaka. Kalau saja aku tahu, saat kamu lahir, aku sudah mencekikmu. Dewi, seberapapun kejamnya kamu tidak bisa berbalik melawan ayahmu sendiri. Dewi, belum cukupkah yang kamu lakukan? Ibu Sterling, berdasarkan pengamatan saya, Bapak Sterling menunjukkan kontrol emosi yang sangat buruk. Pemahamannya tentang aset perusahaan sangat terganggu. Ibu Sterling, oleh karena itu, perlu untuk melanjutkan dengan evaluasi medis wajib. Tidak, aku tidak sakit. Semua yang dia katakan itu omong kosong. Uang itu selalu milikku. Apa yang kalian semua lakukan? Kalian mau apa? Andi, tolong aku. Dewi bahkan tidak mau mengampuni ayah kita sendiri. Aku tidak bisa membiarkannya menyerangku berikutnya. Kamu, jangan berani-berani memfitnah ayahku. Ayahku benar-benar normal, kamu. Tolong dokumentasikan semua yang terjadi di sini, terutama kehilangan kendali diri total Bapak Budi Sterling. Juga rekam pernyataannya sebelumnya tentang mentransfer aset perusahaan dan mencabut hak warisku. Semuanya. Dewi, bagaimanapun, aku masih ayahmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bapak Sterling, bukankah Bapak yang baru saja berkata ingin mencabut hak warisku? Semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Jika Bapak merasa itu belum cukup, aku juga punya rekaman audio. Aku akan menyediakan rekaman audio dan video sebagai bukti penting untuk proses hukum yang akan datang. Selanjutnya, aku akan membuktikan bahwa 5 miliar dolar itu sama sekali bukan hadiah, melainkan aset tidak sah dari pendudukan ilegal. Dewi, ini keterlaluan. Bahkan jika Bapak Sterling sedang bingung, kau tidak boleh melakukan ini. Dia masih ayahmu, demi Tuhan. Aku hampir lupa tentangmu. Kau, seorang penjahat yang bersalah melakukan penggelapan dana perusahaan dan penggelapan dana publik. Apa yang membuatmu berhak menghakimi aku? Dewi, kita semua keluarga di sini. Kenapa kita harus membuat keributan seperti ini? Suruh mereka mundur.
Jangan sakiti Bapak Sterling. Urusan keluarga, bukankah kau salah satu orang yang membantu Budi Sterling? Mencuri dari Sterling? Sepertinya kau juga tidak waras. Dewi, apakah kau benar-benar tidak punya perasaan lagi? Dewi, mereka adalah keluarga terdekatmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Jangan khawatir, aku belum lupa tentang kalian dua. Setelah aku selesai dengan mereka, kalian berikutnya. Dan untukmu, Andi, karena transfernya tidak sah, 5 miliar dolar yang kau pegang merupakan pengayaan tanpa hak. Dengan jumlah yang besar, aku sudah mengajukan ke Interpol untuk red notice. Tuduhannya adalah berkonspirasi dengan pasien mental untuk pencucian uang dan penipuan. Andi, 5 miliar dolar itu sudah dibekukan di rekening luar negeri. Kau tidak bisa mengambil 1 sen pun. Bukan hanya itu, kamu juga dicurigai menghasut orang yang tidak memiliki kapasitas mental untuk melakukan kejahatan. Sudah saya laporkan keamanan di Hotel Imperial, mereka sudah memblokir setiap jalan keluar. Dewi, maafkan aku salah, biarkan aku pergi. Aku akan kembalikan setiap sennya, tolong, biarkan aku hidup, Dewi. Sudah terlambat, sudah aku beri kesempatan lewat telepon, tetapi kamu memilih jalan paling bodoh yang mungkin. Sekarang kamu bisa menikmati liburan penjara kamu, saudara. Ya, kalau begitu, setidaknya biarkan ayah kami. Dia ayah kamu sendiri. Dewi, putri durhaka, kamu akan membayar untuk ini. Dulu, hanya untuk mendapatkan satu kata pujian dari dia, aku belajar seperti orang gila dan bekerja sampai tulangku lelah. Tetapi kemudian aku sadar, di mata mereka yang untung dari mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan, tidak peduli bagaimana luar biasa seorang anak perempuan, dia hanya batu loncatan untuk anak laki-laki mereka. Jika aku tidak bisa menjadi anak perempuan yang hangat dan penuh kasih, maka aku akan menjadi vest pelindung yang paling kuat, Budi Sterling. Kamu lelah. Sudah waktu untuk beristirahat, meskipun kamu sudah mencabut hak warisku, sebagai satu-satunya anak perempuan sahmu, selama penyakitmu yang didiagnosis, aku akan menjadi wali hukum tunggalmu. Dewi, jangan berpura-pura peduli di sini. Jika kamu benar-benar melihat aku sebagai ayahmu, kamu akan menyuruh mereka pergi, biarkan aku pergi. Aku akan mengirim kamu ke rumah sakit jiwa terbaik. Mereka memiliki perawatan 24 jam. Kamu akan tinggal di sana, dan menikmati tahun-tahun emasmu. Untuk perusahaan dan uangnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bawa mereka pergi. Dewi, kau putri durhaka, kau akan membayarnya, lepaskan aku. Lepaskan ayahku. Lepaskan aku, Dewi. Kau akan mendapat balasanmu. Tidak usah buru-buru, semuanya. Aku sudah telepon polisi, mereka akan segera tiba. Dewi kejam sekali, bahkan ayahnya sendiri pun tidak dia lepaskan. Sekarang kita harus bagaimana? Siapa sangka Andi dan ayahnya begitu tidak berguna? Satu wanita saja tidak bisa mereka hadapi. Sekarang ngomong gitu buat apa? Kita harus bagaimana? Polisi akan datang, kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau dipenjara lagi. Terima kasih atas kerja kerasnya, Profesor Wijaya. Ini adalah pengaduan resmi saya. Saya akan mengajukan bukti yang lebih rinci ke kejaksaan. Saya mengandalkan kalian berdua untuk terus menindaklanjutinya. Selama kita masih berdiri, kita akan menemukan jalan. Ayo pergi. Ibu Sterling, kami baru menerima pemberitahuan dari bank luar negeri. Mengingat kondisi mental, pemilik rekening dipertanyakan. Dana telah dibekukan sepenuhnya, dan proses pemulihan telah dimulai. Arus kas kami aman. Mengerti. Ibu Sterling, mereka berhasil kabur dalam keributan itu. Haruskah kita bawa mereka kembali? Tidak perlu, mereka tidak akan menyerah. Aku akan menunggu mereka semua masuk ke dalam perangkap, dan pastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup. Dewi, si Jalang itu sungguh kejam. Dia bahkan gak bakal kasihan sama ayahnya sendiri. Hati perempuan itu yang paling beracun. Dia jelas-jelas pengen menghabisi kita semua. Sekarang kita harus gimana? Aku paling kenal Dewi. Dia nggak bakal berhenti. Kita harus nyelamatin ayah dari rumah sakit jiwa itu cepat. Kalau enggak, cepat atau lambat, kita bakal jatuh ke perangkap Dewi. Kita baru aja keluar dari kantor polisi, dan kamu hampir aja di penjara. Sekarang, kita aja susah nyelamatin diri sendiri. Aku punya rencana.
Dewi mungkin kelihatan kuat, tapi dia cuma kesal sama kamu karena kamu ninggalin dia pas hari IPO. Kalian bertiga cuma perlu jentik jari, dia pasti balik lagi. Gimana kalau gini? Kamu pura-pura putus sama aku buat dapetin kepercayaannya? Terus bantu Bapak Sterling merebut kembali Sterling. Betul. Semua yang Dewi lakuin cuma karena dia cemburu. Cuma, kalau kita lakuin ini, kamu yang harus jadi kambing hitam, Citra. Gak apa-apa. Dewi cuma ngejar kamu semua karena dia cemburu sama ikatan kita. Buat kamu bisa bangkit lagi, aku rela hadapin apa aja. Jangan khawatir, Citra. Begitu aku bisa bangkit lagi, aku pastiin kamu jadi perempuan paling bahagia. Citra, apapun yang kita dapetin dari Dewi, keuntungan yang kita raih, kamu bakal dapat bagian. Dewi, kamu mungkin kuat dan pegang semua kekuasaan, tapi kamu gak bakal punya hati dari ketiga pria ini. Dewi, dengar, aku tahu sudah banyak kesalahpahaman di antara kita. Tapi kamu harus percaya padaku, setelah bertahun-tahun kita bersama, perasaanku padamu selalu tulus. Dan kami tahu, kami berbuat salah kali ini. Dewi, setiap hari tanpamu, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tak tega melepaskan semua yang telah kita bagi selama ini. Aku salah. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Ya, Dewi, kami terpengaruh oleh orang-orang jahat. Tapi sekarang kami sudah sadar. Kalau kamu mau menerima kami kembali, kami bersiap putus semua hubungan dengan Citra, dan tak akan berurusan lagi dengannya. Jadi kalian ingin berbaikan denganku dan bahkan kalian rela memutuskan Citra sepenuhnya? Ibu Sterling, akulah yang melewati batas. Tolong, jangan turun ke levelku. Jangan biarkan orang sepertiku menjadi penghalang antara kamu dan tiga pria yang luar biasa ini. Aku akan mengalah. Aku akan menjauh dari hidup mereka selamanya. Hanya, tolong maafkan mereka. Ibu Sterling, jangan tertipu oleh mereka. Mereka jelas-jelas punya niat jahat. Mereka pasti mencoba menipumu lagi. Tentu saja aku tahu, ketiganya ini penuh kebohongan. Tapi mereka seperti parasit, terus-terusan menempel padaku. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk ikut bermain, dan memotong masalahnya dari akarnya. Baiklah. Kita memang punya sejarah. Dan aku tak ingin menjadi kejam, karena kalian sudah memutuskan untuk memutuskan Citra, untuk selamanya maka aku bersedia untuk berbaikan dengan kalian. Benarkah? Kita berhasil. Sudah kuduga. Dewi pasti tak bisa menolak aku. Akhirnya aku bisa mengambil kembali segalanya yang telah hilang. Aku akan pastikan Dewi membayarku dengan layak. Sudah kuduga. Pintu Sterling akan selalu terbuka untukku. Selamat pagi, Ibu Sterling. Dewi, terima kasih telah memberiku kesempatan ini untuk kembali ke perusahaan. Aku tahu ada banyak hal di masa lalu di mana aku kurang. Tapi aku rela mulai dari bawah. Aku akan membuktikan diri layak berdiri di sampingmu. Rapat akan segera dimulai. Semuanya, ikut aku ke ruang konferensi. Ya, Ibu Sterling. Buat salinan dokumen ini, dan bagikan ke setiap departemen. Aku ini mitra bos kamu. Kamu memberiku pekerjaan kasar ini? Bukankah kamu berjanji pada Ibu Sterling akan mulai dari bawah? Apakah kamu membohonginya? Kalau kamu tidak mau, aku akan beritahu Ibu Sterling. Aku sedang sial. Aku harus membuat Dewi tetap di pihakku, dan menunjukkan ketulusanku padanya untuk mengamankan posisiku di perusahaan. Aku harus menahan ini. Baiklah. Aku akan melakukannya. Serahkan padaku. Fajar, ambilkan aku kopi. Aku juga. Ambilkan satu untukku juga. Ini pasti ujian lain dari Dewi. Aku akan menahannya. Oke, aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu sebentar. Ini, kopinya sudah saya dapatkan. Ini. Esnya mana? Aku bilang jangan pakai gula. Pesanan sederhana saja tidak bisa ditangani, pantasan dia dipecat. Betul sekali. Aku tidak mau.
Hei, kamu, toiletnya mampet. Perbaiki. Harus main jangka panjang. Hanya toilet mampet. Dewi, untuk penghinaan hari ini, kau akan membayarnya. Dewi, sekarang kita sudah kembali bersama. Yah, bukankah pernikahan kita harus masuk agenda? Kita bicarakan nanti saja. Tidak usah terburu-buru. Jadi ini yang disukai Dewi, pria seperti ini. Aku harus menuruti seleranya agar Lawson Group kembali ke jalur yang benar. Aku akan membuatnya setia padaku. Dewi. Gup. Silakan, Tuan, perintahkan Rizky sesukamu. Siapa sangka pewaris Lawson suka hal-hal seperti ini, rela menjadi anjingnya. Serius, dia akan melakukan apa saja untuk hidup dari wanita. Kalau Bapak Lawson tahu, dia akan mati karena malu. Ups, aku lupa. Aku ada wawancara hari ini. Hentikan. Aku bilang hentikan. Kau dengar aku? Dewi, kamu nggak tahu, hanya untuk jadi juru bicara Sterling, berapa banyak proyek yang kutolak. Tapi santai aja. Sekarang kamu membawaku kembali, tarifku tetap sama. Aku memang ingin kamu tetap menjadi juru bicara Sterling. Tapi, jujur saja, reputasimu sudah hancur, sekarang kamu seorang kriminal. Begini saja, kamu lakukan promosi gratis untuk Sterling. Begitu situasi mereda, aku akan menjadikanmu juru bicara resmi lagi. Aku nggak ada pekerjaan sama sekali. Kalau aku nggak dapat kesepakatan dukungan lain, aku bakal kelaparan. Harus buat Dewi senang dulu untuk saat ini. Baiklah, aku akan berusaha sepenuh hati untuk mempromosikan Sterling. Aku nggak takut kerja keras sedikit. Kamu yang bilang, nggak boleh tarik kata-kata. Dewi, kamu keterlaluan. Semua omongan tentang rujuk lagi. Dan kamu malah bikin aku jadi bahan olokan membagikan selebaran? Aku ini superstar internasional. Jangan pergi, ini kesempatan terakhirmu. Cukup dapatkan lagi kepercayaan Dewi, dan kamu bisa comeback. Terlalu banyak orang. Bagaimana, kalau ada yang mengenaliku, kamu saja yang lakukan? Nggak mungkin, katanya mereka mengawasi pembagian selebaran. Kalau Dewi tahu, semua pagi ini sia-sia. Aku mau ke kamar kecil dulu. Itu Bayu Stone? Gimana dia bisa sampai membagikan selebaran di jalan? Aku akan posting ini online. Mari kita lihat apakah internet bisa konfirmasi itu. Benar-benar dia. Hei, kembali ke sini. Dewi, kamu menjebakku. Kamu nggak akan lolos dari ini. Dewi, aku sudah di Sterling Group jadi buruh kasar selama setengah bulan ini. Aku kerja keras banget. Kapan kau akan mengembalikan status mitraku? Kau tidak main-main denganku, kan? Sekarang seluruh internet dipenuhi foto-fotomu yang membuatku terlihat seperti anjing, bahkan ayahku hampir mencabut hak warisku. Kau berutang penjelasan padaku. Aku ini superstar internasional, kau menyuruhku berdiri di jalan membagikan pamflet, terus-terusan selama setengah bulan. Reputasi seperti apa yang masih tersisa untukku? Apa kau sedang balas dendam padaku? Tentu saja, Fajar paling peduli dengan posisinya. Jadi aku jadikan dia karyawan kontrak yang bisa disuruh-suruh semua orang.
Rizky terlalu yakin dirinya adalah anugerah Tuhan untuk wanita, dia pikir bisa dengan mudah mempermainkanku, biar dia merasakan sendiri akibatnya. Biar dia lihat bagaimana rasanya diperlakukan seperti anjing. Bayu sangat menjaga citranya, jadi aku jatuhkan dia dan hancurkan kariernya. Mereka bertiga menganggap semua kebaikanku pada mereka sebagai hal yang wajar. Sekarang giliran mereka untuk kembali ke realita. Jangan konyol, kita berempat tumbuh besar bersama sebagai kekasih masa kecil. Kalian sangat berarti bagiku. Aku tahu kalian sedang mengalami masa sulit belakangan ini, anggap saja ini perminta maafku. Ah, jangan sungkan. Kami hanya bercanda tadi. Dewi, jangan dipikirkan. Sudah kuduga. Dewi tidak tega benar-benar menyusahkanku. Sedikit cerita sedih, langsung dia menurutiku. Betul. Kita sebentar lagi akan menjadi keluarga. Jadi anjing, untuk istriku sendiri tidak memalukan. Jika aku bisa berkontribusi untuk Sterling, menjadi juru bicara atau tidak masalah bagiku, kami biarkan kau kembali bekerja. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ibu Sterling, Anda terlalu lunak pada mereka. Semakin baik Anda memperlakukan mereka, semakin mereka akan berani. Biar mereka sombong dulu beberapa hari. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Seperti yang kuduga, kalau kau hanya menunjukkan pada Dewi sedikit kebaikan, dia akan melupakan rasa sakit begitu lukanya sembuh. Kembali merangkak untuk berbaikan. Tentu saja. Kita bahkan tak perlu mengucapkan sepatah kata pun dia langsung menyerahkan kartunya. Kalau kita mau, dia bahkan akan menyerahkan Sterling itu sendiri. Sungguh, kalian sangat baik padaku. Aku sangat tersentuh. Dewi, dia hanya cemburu karena kau bersama kami. Itu sebabnya dia menyerangmu. Anggap saja ini kompensasimu. Yang kita inginkan bukan hanya sedikit uang ini. Kita perlu mencari kesempatan untuk mendapatkan Aid Dewi, untuk membantu Bapak Sterling dan yang lainnya merebut kembali Sterling. Budi dan Andito adalah keluarga Dewi. Hanya mereka yang bisa memberikan pukulan mematikan pada Dewi. Begitu kita merebut kembali Sterling, kita akan mendapat bagian kita. Halo Citra. Pimpinan telah mengambil keputusan. Kalau kau bersedia berubah dan berhenti memprovokasi Ibu Sterling mulai sekarang, dan patuh kembali ke perusahaan, kita lupakan yang sudah-sudah. Kami akan terus mempromosikanmu. Siapa sih yang mau jadi pekerja industri hiburan? Saat ini, aku punya 3 pria hebat yang rela berbelanja untukku. Uang bukan masalah. Targetnya tinggi, kan? Aku tidak akan pernah kembali. Apakah ada lagi yang Nona inginkan? Semua ini, aku ingin semuanya. Baiklah. Saya akan menghitungnya di sini. Nona, kartu kredit Nona ini telah dibekukan. Apakah Nona punya kartu lain? Dibekukan? Bagaimana mungkin? Ya ampun. Ini pasti salah satu jebakan Dewi lagi. Tapi aku sudah memakai beberapa pakaian ini. Aku harus bagaimana sekarang? Permisi, Nona. Tolong bayar tagihan Anda sekarang. Kalau tidak membeli apa-apa, kembalikan ke tempatnya. Itu, Citra Black, kamu tahu, Dewi tak berdosa yang terkenal itu, bagaimana bisa dia jatuh sedemikian rupa sampai tidak mampu beli merek desainer? Bangkrut, tapi belanja barang mewah, sudah tidak bisa jadi bintang lagi. Jadi harga diri juga dibuang? Hei, kembali ke sini. 3 orang tidak berguna. Dewi mempermainkan kita lagi. Dewi, kamu tidak akan lolos dari ini. Aku akan mengambil segalanya darimu. Dewi, awalnya kukira kamu hanya anak manja. Tapi ternyata kamu kejam. 3 kartu kredit yang kamu berikan itu jelas-jelas jebakan. 3 kartu kredit yang kuberikan itu? Jangan-jangan sudah kalian habiskan semua? Itu adalah ujian. Bukannya kalian semua bersumpah tidak akan mengambil uang perempuan? Kami jelas tidak mengambil, kami kembali padamu bukan karena uangmu. Benar,
Kami lulus ujianmu, jadi sekarang kamu bisa percaya pada kami. Sudah kuduga, kalian tidak akan pernah mengkhianatiku. Aku lihat betapa kerasnya kalian bekerja belakangan ini. Ini kunci kantorku. Kalian bisa masuk keluar sesuka hati. Lihat betapa tulusnya aku. Ibu Sterling, konferensi investasi minggu depan. Kalau kita bisa tanda tangan kontrak dengan perwakilan dari Global Trade di acara jamuan, Sterling akan melesat. Perwakilan mereka, Aditya, sedang menunggu Anda di ruang rapat. Dia ingin membahas detailnya dengan Anda. Bagus. Sekarang kita punya kunci ini, kita bisa mencabut kerajaan Dewi sampai ke akar-akarnya. Dewi ternyata tidak terlalu tangguh. Terlalu mudah. Mana serunya? Cepat, kita lihat apa yang dia sembunyikan di dalam sana. Ibu Sterling, sudah kusuruh orang untuk menyelidikinya. Kartu kredit yang ibu berikan kepada mereka berikan kepada Citra. Semua omongan tentang memutuskan hubungan hanya kebohongan belaka. Untungnya mereka tidak benar-benar menyesal. Aku tidak tertarik untuk kembali dengan mantan. Aku tidak suka mendaur ulang sampah. Saat ini, rekening perusahaan masih memiliki lebih dari 60 juta dolar dalam dana likuid. Uang itu akan kutransfer semua keluar. Tanpa dana likuid, bagaimana Dewi dan Aditya bisa menandatangani kontrak? Lihat, ini adalah stempel resmi Sterling Group. Dengan stempel ini, kita bisa menyerahkannya kepada Bapak Sterling dan Andi untuk membantu mereka merebut kembali Sterling. Dengan begitu, kita tidak perlu mengangkat jari untuk mengesampingkan Dewi. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat beritahu Bapak Sterling kabar ini. Hari-hari indah Dewi sudah terhitung. Ayo pergi. Seperti yang kuduga, 3 vampir serakah ini, kalau diberi sedikit keuntungan, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Hidupku benar-benar sengsara. Dijebak oleh putri durhaka itu dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Untungnya, kalian semua turun tangan membantu. Dan menyelamatkanku. Kalau tidak, di sana, benar-benar neraka. Bapak Sterling, tidak perlu terlalu formal. Kami juga korban, dianiaya oleh Dewi. Kami tidak hanya mengeluarkan Bapak. Kami juga akan membantu Bapak merebut kembali Sterling. Ayah, dan ini yang mereka dapatkan untuk kita, stempel resmi Sterling. Sekarang, kita bisa benar-benar mulai bekerja. Wanita beracun itu, Dewi, walaupun dia mau menyerahkan Sterling padaku, meletakkannya tepat di depanku, dan memberikannya sebagai mas kawin, aku akan menolaknya dengan angkuh. Sekarang kita punya stempelnya, ayo kita pergi ke jamuan lelang bersama dan ambil kembali semua yang menjadi hak kita. Betul. Setiap menit yang kuhabiskan dengan Dewi, setiap detiknya, membuatku muak. Sudah waktunya mengakhiri semua ini? Terima kasih sudah maju. Begitu kita merebut kembali Sterling, kami tidak akan melupakan jasa kalian. Tapi, ayah, yang kita punya cuma stempel resmi ini. Aku khawatir Dewi tidak akan menyerah begitu saja. Ya. Jangan khawatir. Kami sudah siap. Begitu pernyataan pengunduran diri CEO ini. Dan resolusi Dewan berlaku, Dewi tidak punya pilihan selain mundur dan diusir dari perusahaan. Dewi, akhirnya kau sampai di titik ini. Ini akibatnya melawan aku. Ayo kita langsung ke sana. Aku tidak sabar melihat Dewi berlutut menangis memohon, minta maaf pada kita. Pasti sangat memuaskan. Benar. Era Dewi sudah berakhir. Aku akan pastikan dia tahu siapa yang benar-benar memegang kendali Sterling. Ayo pergi. Ayo pergi.
Setelah beberapa putaran negosiasi yang sangat efisien, Global Trade akhirnya memutuskan untuk bermitra dengan Sterling Group. Kami yakin kolaborasi ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memperluas pasar. Terima kasih atas dukungannya, Bapak Aditya. Saya juga percaya kemitraan Global Trade dengan Sterling akan terbukti sebagai pilihan yang tepat. Dan saya akan memimpin Sterling menuju masa depan yang lebih cerah. Ibu Sterling, Anda sungguh luar biasa di usia muda. Tidak hanya masih muda, dan sudah memimpin Sterling, tapi sekarang juga berhasil mendapatkan kemitraan dengan Global Trade. Anda benar-benar hebat. Mulai sekarang, Sterling akan menjadi perusahaan yang dikagumi orang lain. Dewi. Kamu tidak tahu terima kasih pada ayahmu, dan menjebak saudaramu sendiri. Kamu tidak mewakili perusahaan ini. Andy adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Sterling. Kamu ini putri durhaka terhadap ayahmu sendiri. Kamu menjebak saudara kandungmu sendiri. Kamu tidak berhak mewakili perusahaan. Nah, Andy adalah pewaris sejati keluarga Sterling, satu-satunya pewaris yang sah. Bukankah itu ayah ibu Sterling, Bapak Sterling? Dan itu adik laki-lakinya, dan kekasih masa kecilnya? Apa yang terjadi di sini? Kalian semua tidak tahu kebenarannya. Dewi berusaha merebut harta keluarga dan menghabisi kita semua. Anakku, Andy, adalah orang yang seharusnya mewarisi warisan Sterling. Semua yang ada di Sterling Group seharusnya menjadi miliknya. Dewi, meskipun kamu dibutakan oleh keserakahan, kamu tidak bisa begitu saja mencuri milikku, untuk mengusir ayah dan aku dari grup. Apakah kamu akan mengkhianati keluargamu sendiri? Benar, Dewi. Aku tidak pernah tahu kamu bisa begitu kejam. Orang yang benar-benar mewakili Sterling bukan kamu, tapi Andy. Sudah kuduga. Mereka tidak akan membiarkan ini berlalu. Kalau mereka mau bermain, aku akan ikut bermain sampai akhir. Lagi pula, Bapak Sterling juga, salah satu pendiri Sterling Group. Seperti ayah, seperti anak. Kurasa Ibu Sterling harus menyerahkan Sterling Group kepada Bapak Sterling. Benar, Ibu Sterling. Kesuksesan Sterling hari ini semua berkat Bapak Sterling. Tepat sekali. Karena Andy adalah satu-satunya pewaris keluarga Sterling, pewaris tunggal, kamu harus mengembalikan perusahaan itu padanya. Dewi, apa yang bukan milikmu tidak bisa kamu pertahankan. Serahkan Sterling kepada Andy. Sekarang, Andy. Mengembalikan? Tidak ada satupun di rumah ini yang menjadi miliknya. Jadi, apa sebenarnya yang harus kukembalikan? Dewi, aku tahu aku tidak sepandai kamu. Tapi kita sama-sama darah daging ayah. Kita berdua punya hak hukum untuk mewarisi. Sterling bukan milikmu untuk disimpan sendiri, dan selama bertahun-tahun ini, bukankah kamu sudah cukup menyiksaku? Dulu, ibu menolak pernikahan sederajat. Dia memilih untuk bersama ayah, yang tidak punya apa-apa. Dia pikir dia menikah karena cinta, tapi kemudian, ayah dengan cepat menemukan wanita lain di sampingnya, dan punya anak haram. Dia sama sekali mengabaikan ibu. Ibu, kamu sudah demam tinggi berhari-hari. Kenapa ayah belum juga datang menjengukmu? Pasti ayahmu sibuk dengan pekerjaan. Itu sebabnya dia tidak punya waktu. Ayah. Itu ayahku. Semua yang ada di keluarga Sterling akan menjadi milikku suatu hari nanti. Itu ayahku. Semua yang ada di keluarga Sterling akan jadi milikku. Tidak mungkin. Ayah tidak akan pernah melakukan itu pada kami. Siapa yang berani mengganggu anakku? Mereka tidak akan lolos dari ini. Ibu. Jangan menangis, sayang. Itu seharusnya kata-kataku. Selama bertahun-tahun ini, kau terus mengganggu aku dan ibuku. Belum cukupkah itu bagimu? Dan sekarang kau yang lebih dulu berlaga sebagai korban. Kau pikir keluarga Sterling sudah tidak punya siapa-siapa lagi yang membela kami? Baiklah, kau ingin semua orang menilai ini? Kalau begitu, mari kita ungkap semuanya sekarang. Hak waris legal? Andy. Beraninya kau membahas itu? Beraninya kau? Lihatlah,
Semuanya, ini akta kelahiran Andi, nama ayahnya tidak diketahui, dia adalah anak haram Budi Sterling, anak haram, dan kau berani mencoba merebut kursi keluarga, untuk mewarisi Sterling? Dewi, beraninya kau, beri itu padaku. Ada apa? Mulai gugup? Mencoba menghancurkan buktinya? Hentikan omong kosongmu, semua yang kau katakan adalah kebohongan. Jangan percaya wanita beracun ini. Benar, itu palsu. Budi Sterling, setelah kau menikah masuk ke keluarga Sterling, kau masih diam-diam berselingkuh dari ibuku dan mencari sendiri seorang sayangku. Fakta, bahwa kau dipaksa pergi tanpa apa-apa. Itu sudah bukan rahasia lagi, kan? Kamu berselingkuh dari ibuku, menyimpan selingkuhan di samping, dan diusir tanpa apa-apa. Itu hampir tidak lagi menjadi rahasia, kan? Siapa sangka Andi Sterling ini ternyata adalah anak haram? Dengan latar belakangnya, dia berani memperjuangkan warisan Sterling Group, itu hayalan belaka. Budi Sterling berselingkuh dari istrinya untuk menyimpan selingkuhan, dan punya anak haram, dan sekarang dia berani membawa anak itu ke sini untuk mencuri perusahaan. Seberapa tidak tahu malunya dia. Anak dari wanita buruk, berani memperjuangkan warisan? Angan-angan, tapi orang yang bicara seperti itu, Budi Sterling, mungkin juga tidak waras. Jadi apa kalau dia anak haram? Karena Andi adalah anakku, dia berhak atas warisan itu. Dewi, serahkan perusahaan sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena membongkar aibmu. Dewi, bahkan jika Andi anak haram, lalu kenapa? Bagaimanapun, dia adalah saudara tirimu, darah lebih kental daripada air. Di depan semua orang ini, kamu membongkar identitasnya. Tidak bisakah kamu setidaknya menjaga kehormatannya? Bapak Sterling adalah ayah kandungmu, tapi kamu mengirimnya ke rumah sakit jiwa, membuat hidupnya jadi neraka, kamu benar-benar tak berperasaan. Tidak hanya itu, tapi Dewi, dalam usahanya meraih kekuasaan, sengaja menjebak Andi agar dia masuk penjara. Apakah itu yang seharusnya dilakukan seorang anak perempuan atau saudara perempuan? Ibu Sterling, belum terlambat untuk berbalik. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, Bapak Sterling dan Andi pasti akan bermurah hati dan memaafkanmu. Bagaimanapun, kamu adalah keluarga. Keluarga. Aku, Dewi Sterling, tidak segitu menyedihkannya. Aku tidak akan mengakui si parasit yang berselingkuh. Dan anak haram yang dia punya dengan wanita buruk sebagai keluarga. Saya, Dewi Sterling, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya tidak akan pernah menerima penipu yang hanya mau numpang hidup dan anak haram dari wanita jahat sebagai keluarga. Fajar, Rizky, Bayu, kalian bertiga terus bersumpah akan memutus hubungan dengan Citra dan ingin berbaikan dengan saya. Lalu kenapa sekarang kalian malah kasihan kepada mereka? Orang yang sama memang akan berkumpul. Mereka hanya ingin memperbaiki kesalahan, menuntut keadilan untuk kita. Dewi, kamu tidak punya hati dan kejam. Kamu bahkan berani menyakiti keluarga sendiri. Dengan kamu sebagai pemimpin, Sterling pasti akan gagal. Kamu, seorang pasien mental, berani mengajari kami di sini. Dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, dan kamu percaya apa yang dia katakan? Benar, Budi Sterling ternyata di rumah sakit jiwa. Dia memang hilang tanpa jejak saat itu. Pasti ada cerita lebih di balik ini. Diam, serahkan perusahaan sekarang. Kalau tidak jangan salahkan saya mencabut hak waris kamu hari ini. Saya akan pukuli kamu sampai mati, kamu. Kamu berani? Budi Sterling, kami sudah lama tidak sebagai ayah dan anak, sudah lupa? Kamu sangat tidak hormat kepada orang tua. Saya, Budi Sterling, akan mencabut hak waris Dewi. Mulai hari ini, Dewi dan saya tidak ada hubungan lagi. Apakah kamu hidup atau mati? Itu bukan urusan saya. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan Dewi Sterling. Kita selesai. Hidup atau matimu adalah urusanmu sendiri. Budi Sterling sendiri yang mengatakannya. Dia secara terbuka mencabut hak warisnya. Sekarang dia mencoba menipunya. Bukankah itu membuatnya menjadi munafik sejati? Dia sudah memutus semua hubungan dengannya, tapi dia masih mengincar perusahaannya, sungguh tak tahu malu. Aku hanya sangat marah, sampai kehilangan akal. Menurutku, kau yang benar-benar sudah kehilangan akal. Budi Sterling, kau sudah tua, pikiranmu sudah mulai tumpul, berhentilah muncul di depan umum, tinggallah di rumah, dan nikmati masa pensiunmu dengan tenang. Kalau aku, anak perempuan seperti Ibu Sterling, aku akan menghargainya, bukan merendahkannya di depan umum, mempermalukan diri sendiri. Memiliki anak perempuan, sepintar Ibu Sterling, lalu memutus hubungan dengannya.
Bagaimanapun caramu melihatnya, itu gila. Dia terus-terusan membicarakan Ibu Sterling yang tak berperasaan, tapi itu membuatnya jadi apa? Dia sendiri juga bukan orang suci. Membantu anak haramnya mencuri warisan anak perempuannya sendiri, keterlaluan. Budi Sterling, Kau yang mengatakannya, masyarakat sudah tahu niatmu. Siapa yang mengkhianati keluarga, siapa yang merebut hak, dengan bukti yang terungkap, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dewi Sterling, jangan terlalu sombong, kau pikir kau sudah menang? Kami datang dengan persiapan. Benar. Dewi Sterling, ini pernyataan pengunduran dirimu sebagai CEO, dan resolusi Dewan Direksi yang bulat untuk mengeluarkanmu. Perhatikan baik-baik, semuanya. Suka atau tidak, Sterling milik aku, dan Andi sekarang. Suka atau tidak suka, Sterling sudah milikku dan Andi untuk diambil. Aku tidak ingat pernah menandatangani dokumen seperti ini. Usia dan kelicikan selalu menang. Apa kau benar-benar pikir kau bisa mengakaliku? Lihat baik-baik. Stempel di sini adalah stempel resmi Sterling. Aku memberimu kunci kantorku, dan kau mengambilnya. Harus kukatakan? Aku terkejut kau tak bisa menunggu untuk melakukan langkahmu. Seonggok anjing pengkhianat. Dewi, di saat seperti ini, kau masih bisa tertawa? Resolusi Dewan sudah berlaku. Arus kas perusahaan sudah diputus. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi? Dan bukan itu saja. Dewan telah memutuskan untuk mencopotmu sepenuhnya. Mulai saat ini kau dilarang masuk ke Sterling seumur hidup. Dewi, saat kau mempermalukan kami, menyiksa kami, pernahkah kau membayangkan ini akan terjadi? Itulah balasanmu? Beraninya kau, di depan semua orang ini, menghancurkan dokumen penting perusahaan? Kau akan masuk penjara karena ini. Dewi, silakan saja robek. Tapi sekarang, kau sudah menunjukkan warna aslimu. Tidak peduli seberapa besar kau mengamuk, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau akan diusir dengan hina. Mimpi kali. Kau pikir dengan satu stempel resmi dan 2 dokumen palsu, kau pikir bisa mengusirku dari Sterling? Teruslah bermimpi. Siapa bilang ada yang dipalsukan? Semuanya tertulis hitam di atas putih, diberi stempel. Buka matamu dan lihat. Kurasa Ibu Sterling ketakutan. Dia pikir semuanya bisa dia kendalikan. Tapi sekarang, semua usahamu sia-sia belaka. Dewi, berhentilah bertarung tanpa arti. Serahkan saja perusahaan ini kepada Andi. Kami mungkin, karena masih menghormati ikatan masa kecil kita, memberimu sedikit belas kasihan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa beberapa dokumen receh cukup untuk menggangguku, kan? Berhentilah bertarung yang pasti kalah. Dokumen itu dicap dengan stempel resmi Sterling, terima kenyataannya. Dewi, mulai sekarang, Sterling menjadi milik kami, ayah, dan anak. Ibu Sterling, dulu, kamu menindas orang lain dengan kekuasaanmu. Sekarang, akhirnya giliranmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Karma yang adil. Oh, benarkah? Apa ini? Bagaimana bisa ada stempel resmi lain? Apa? Bagaimana? Kami susah payah mendapatkan milik kami. Ini. Coba lihat, semuanya. Ini adalah stempel Sterling yang asli. Sedangkan stempel pada kedua dokumen itu semua palsu. Tidak ada kekuatan hukumnya. Memalsukan stempel resmi, memalsukan dokumen, orang-orang ini menggali kuburannya sendiri. Budi Sterling benar-benar sudah gila. Mencuri stempel resmi? Mereka jelas-jelas kriminal. Kalian datang ke sini membawa barang tiruan yang kalian curi entah dari mana, lalu pikir bisa seenaknya masuk dan mengambil alih Sterling, itu cuma angan-angan. Barang rongsokan ini bisa ditemukan di mana-mana di pasar loak. Aku bisa dapat sebanyak yang kuinginkan. Dewi, berani-beraninya kau mempermainkan kami? Memangnya kenapa kalau iya, aku mempermainkan kalian? Terus kenapa? Perlu aku pilih hari khusus untuk itu? Dewi, kamu berani macam-macam dengan kami? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Aku melakukannya, terus kenapa? Apa aku butuh alasan? Beraninya kamu benar-benar membohongi kami.
Kamu pura-pura menyerahkan kunci kantormu, tapi ternyata itu semua cuma jebakan. Kamu boleh bohongi aku, tapi aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Apa hakmu sampai berani masuk ke kantorku, bahkan tidak pakai otak? Lalu siapa yang harus disalahkan? Si sayangku yang licik ini. Diam, kamu itu pencuri. Kamu tidak berhak menghakimiku. Siapa yang kau sebut pencuri? Jangan berani-beraninya menjelekkan kami. Kalian bertiga, dan masih berani membantah? Kalau begitu, biar kita tunjukkan pada semua orang wajah asli kalian, para pencuri yang buruk dan keji itu. Ketemu. Dapat. Barang sepenting ini, dan Dewi cuma menyimpannya di laci. Dia benar-benar tidak punya otak. Siapa yang peduli soal itu? Dengan ini, rencana kita untuk mengesampingkannya akan berhasil. Kita akan mengambil alih Sterling Group. Betul. Ini adalah stempel resmi Sterling Group. Begitu kita mendorong ayah dan anak Sterling ke sorotan dan mengendalikan Sterling, si sayangku Dewi itu tidak akan punya pilihan selain mundur. Bukan cuma Dewi. Nanti saat waktunya tiba, seluruh Sterling Group akan sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Aku yakin Budi dan Andy Sterling, dua orang bodoh itu, masih belum tahu mereka cuma boneka kita. Cuma pion bagi kita untuk merebut Sterling Group. Begitu aku mengendalikan Sterling Group, aku akan buat Dewi berlutut di hadapanku. Aku akan buat dia merasakan bagaimana rasanya jadi anjingku. Aku tidak percaya aku termakan omong kosong mereka. Benar-benar sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Mereka hidup dari kebaikan hatinya. Dan mereka masih mengkhianatinya. Benar-benar pengkhianatan. Ibu Sterling terlalu baik hati. Dia bahkan menahan mereka selama ini. Kalau bukan karena Ibu Sterling, dengan orang-orang tak berguna itu sendiri, apa yang bisa mereka capai? Kita memang tak bisa menilai buku dari sampulnya. Ibu Sterling hanya menunjukkan kebaikan pada mereka. Tidak hanya mereka tak tahu terima kasih. Mereka mencoba mengesampingkannya. Dan merebut kendali Sterling. Mereka benar-benar membuka mata kita. Tiga idiot ini. Mereka bahkan mencuri pun tidak becus. Apa gunanya mereka? Pencuri. Tidak ada yang mau kalian katakan? Fajar, Rizky, Bayu. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Tapi kalian tidak memanfaatkannya. Berulang kali, kalian melampaui batas. Dewi, kami tahu kami berbuat salah kali ini. Beri kami kesempatan lagi, Dewi. Benar. Dewi. Kami ditipu. Kami tidak bersalah. Dewi, Budi Sterling yang memaksaku melakukannya. Tepat sekali. Benar. Dialah yang menyuruh kami melakukannya. Lepaskan aku, tangkap mereka. Kalian pikir bisa kabur? Dewi, jangan lupa, aku ini saudaramu sendiri. Kau memperlakukan aku dan ayah seperti ini, orang-orang akan mengutuk namamu. Sejak saat Budi Sterling mencabut hak warisku, sejak saat itu, aku sudah tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku paling benci ketika orang menginginkan milikku. Dan kalian. Dewi, ayah tahu dia salah. Tolong, lepaskan kami. Aku janji, aku akan bawa Andi dan pergi dari negeri ini. Kami tidak akan pernah kembali. Dewi, lepaskan kami. Dewi. Kalau saja kalian tahu dulu apa yang kalian tahu sekarang, saat kalian kembali, hasilnya sudah ditentukan. Bawa mereka pergi. Dewi, lepaskan kami. Lihat dirimu sekarang. Seharusnya kau memikirkan itu lebih awal. Sejak kau kembali, takdirmu sudah ditentukan. Bawa mereka. Dewi, tolong, biarkan kami pergi. Seperti yang kuharapkan dari mitraku, tanpa ampun dan tegas, bijaksana. Hari ini seharusnya menjadi hari kami menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda, hari yang hebat. Tapi masalah pribadiku akhirnya menyia-nyiakan waktu semua orang. Tidak sama sekali. Hari ini, aku juga melihat sisi lain dari Ibu Sterling, yang hanya mengonfirmasi. Aku membuat pilihan yang tepat. Namun, Ibu Sterling masih memiliki beberapa urusan keluarga yang harus diselesaikan. Silakan. Terima kasih. Aku hampir lupa tentang kalian berdua. Keluarkan hadiah-hadiah yang kusiapkan untuk mereka. Apa? Siapa ini? Bapak Grant, Fajar.
Kau dari mitra Sterling menjadi orang miskin, tapi kau masih ingin mempertahankan gaya hidup mewahmu. Dan kau meminjam sejumlah besar uang dari kami. Bapak Grant, kau benar-benar pandai bersembunyi ya? Berusaha lari dari utangmu? Kau pikir uang kami semudah itu untuk diambil? Hah? Ini buruk Bayu. Kau benar-benar masuk daftar hitam kali ini. Tidak hanya menghadapi ganti rugi yang ditetapkan yang besar, kau bahkan mungkin masuk penjara. Apa? Ayah. Keluarga kita. Perusahaan kita bangkrut. Tidak hanya semua aset kita disita bank karena utang, tapi kita juga harus membayar utang yang besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Aku masuk daftar hitam. Tidak mungkin. Atas dasar apa? Apa? Aku masuk daftar hitam. Gak mungkin. Itu tidak adil. Dewi, kita tumbuh besar bersama. Kumohon, biarkan kami lepas dari masalah ini. Dewi, aku yang salah. Aku tahu aku salah, oke. Kalau kamu mau memaafkanku, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Tunggu, aku tahu. Kita bisa menikah sekarang juga. Aku juga, Dewi. Fajar, ada apa? Aku masuk daftar hitam. Diam. Ini gara-gara dia, aku janji, aku tidak akan menghubungi wanita itu lagi. Benar. Aku juga. Kalau bukan karena kalian bilang bisa menjatuhkan Dewi, punya uang dan pengaruh, bisa membuatku jadi bintang, aku tidak akan pernah terlibat dengan kalian. Diam mulutmu. Dewi, aku bersumpah padamu, kalau aku masih berurusan dengan dia lagi, aku bukan manusia. Kumohon maafkan aku, Dewi. Kamu berani memukulku. Citra, tahu diri kamu di mana? Kalau bukan karena kami, kamu masih jadi orang biasa, benar-benar bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu siapa? Pergi. Jangan ganggu urusan penting kami. Kalian brengsek yang tidak tahu terima kasih. Seperti yang kuduga, kalian semua cuma sekumpulan oportunis yang mementingkan diri sendiri. Tanpa kepentingan bersama, ikatan yang paling kuat pun runtuh, seperti rumah kartu dan tidak tahan uji. Kalian cuma sekumpulan burung nasar. Begitu uangnya habis, ikatan terkuat pun akan runtuh seperti rumah kartu. Dewi, kasihanilah kami. Dewi, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Aku tak akan pernah lagi mendekati wanita seperti itu. Untuk selamanya. Dewi, ingat betapa kau menyukainya saat aku bernyanyi untukmu? Aku akan bernyanyi untukmu setiap hari. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja, Dewi. Bukan aku yang tak bisa kau tinggalkan, yang tak bisa kau lepaskan. Adalah uang dan kekuasaan yang kuberikan padamu. Kekasih masa kecil sepertimu sama sekali tak berharga. Satpam. Itu tidak benar. Dewi. Biar aku jelaskan. Dewi. Kumohon, beri kami kesempatan lagi. Dewi. Kumohon, beri kami kesempatan lagi. Dewi. Kami tahu kami salah. Dewi. Ibu Sterling, apa ibu baik-baik saja? Aku belum pernah dalam hidupku merasa seringan ini. Maafkan saya, Bapak Aditya. Maaf telah menyita banyak waktu Bapak. Kami siap untuk memulai sekarang. Bagus. Mari kita mulai. Selamat, Ibu Sterling. Dengan Sterling bermitra dengan Global Trade, masa depannya tak terbatas. Dengan rintangan itu tersingkir, Sterling siap untuk benar-benar melesat. Dengan beban mati itu hilang, mulai sekarang, Sterling dan aku akan melaju kencang tanpa hambatan. Citra. Berani-beraninya kau kabur dan cari laki-laki lain? Kalian monster. Aku tidak kenal kalian. Pergi sana dari hadapanku. Sayang, aku. Sayang. Jadi sekarang kau tidak kenal kami. Ini semua salahmu. Kami jadi begini karena kau kira bisa lepas dari kami dan hidup enak. Jangan harap. Semua ini karena kau. Kalau kami hidup susah, kau akan ikut hancur bersama kami.
Kalian yang tidak berguna, kalian tidak bisa menangani Dewi, berani-beraninya menyalahkanku? Monster. Kau memukulku? Ya, betul. Kau benar-benar memukulku. Sterling kini telah berhasil go public. Lonceng IPO untuk Sterling Group akan bergema selama bertahun-tahun mendatang. Kali ini, aku tidak perlu mitra, tunangan, atau kekasih masa kecil di sampingku. Aku melakukannya sendiri untuk melindungi warisan ibuku, untuk menjamin pekerjaan puluhan ribu karyawan, dan untuk memegang teguh prinsipku sendiri. Aku akan memimpin Sterling Group ke panggung global, membawanya ke puncak baru. Ibu, semuanya di rumah sudah beres. Sterling sedang berkembang pesat, begitu juga dengan diriku. Anakku, kau selalu yang terbaik, sayang.